Baju koko Habaib putih. Present. Al-Godi. Gang 477 RT 7 Pondok Rangun Cipayung Jakarta Timur. Betul yang mulia. Saudara ahli, dalam perkara ini sebelumnya apakah sudah mengenal kedua orang terdakwa ini, terdakwa Gus Nur dan terdakwa Bambang Tri? Sebelumnya tidak kenal ya. Tidak kenal, sampai sekarang tidak mengenal ya, tidak ada hubungan apa-apa ya. Nah, saksi di sini dihadirkan jasa penuntut umum untuk memberikan keterangan, memberikan pendapat ya, tentang hal yang ditanyakan sesuai dengan keahlian saudara. Dalam hal ini saudara dihadirkan sebagai ahli hukum pidana ya. Betul ya. Hukum pidana. Okay. Nah, mungkin ada surat tugas dari kampus yang bisa disampaikan? Baik, mohon izin. Okay. Oke, silakan untuk bersumpah atau berjanji sesuai agamanya. Silakan berdiri. Baik, terima kasih yang mulia. Baik. Saya bersumpah untuk berjanji. Berjanji. Saya berjanji sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat soal-soal menurut keahlian saya dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benar. Semoga Tuhan menolong saya. Oke ya, sebelum dimulai saya ingin mengecek keahlian saksi ahli karena dijadikan sebagai ahli. Ini sehari-hari sebagai dosen ya di Universitas UGI. Betul yang mulia. Mata kuliah utamanya hukum pidana ya. Iya. Hukum pidana material atau formil? Dua-duanya. Dua-duanya ya, formil dan materialnya. Ini alumni SD-nya di Sentani Jayapura. Kemudian SMP-nya di Sentani Jayapura, SMA Jayapura, Fakultas Hukum Universitas Undip Semarang ya. Betul yang mulia. Undip Semarang, magister hukumnya Undip. Kemudian doktornya juga Undip Semarang. Betul ya. yang mulia. Jadi S1, S2, S3-nya di Undip Semarang tahun 2012. Kemudian pengalaman kerja ini banyak ya, ada di jabatan yang dipegang di UGI, staf jurusan hukum pidana, terakhir ketua program studi magister ilmu hukum pasca sarjana UGI sampai sekarang ya. Iya. Mata kuliah yang diampu, asas hukum pidana, victimologi, penitensiar dan lain-lain, termasuk perbandingan hukum pidana dan hukum acara pidana. Mengajar di Atmajaya dan Tarumanegara juga ya. Termasuk Universitas Islam At-Tahiriyah. Kemudian karya ilmiahnya ada yang sudah dipublikasikan juga? Sudah yang mulia. Oke, ada berapa? Saya tidak hitung yang mulia. Saya hitung ya, ada berupa bahan ajar atau diktat, ada juga yang berupa buku. Ada beberapa ini ya. Oke. Iya yang mulia. Banyak nanti ini sebagai referensi aja tentang keahlian saudara. Jadi ini karena ahli dihadirkan sebagai ahli pidana, saya minta saya tidak akan membatasi, tapi ya tentunya kita tahulah kalau dua orang sarjana hukum
dihadirkan memberikan satu pendapat itu katanya pendapatnya bisa 3 sampai 4. Jadi mungkin perbedaan pendapat itu yang kita maklumi lah di dalam. Tapi yang penting ahli ini dihadirkan sesuai koridor, sesuai dengan tuntunan hukum acara untuk menambah keyakinan hakim sebenarnya, bukan bukti utama, menambah keyakinan hakim mengenai hal yang akan disampaikan baik oleh penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa. Jadi untuk kesempatan pertama mungkin hakim anggota akan memulai, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara ahli ya. Iya. Yang pertama mungkin saya tanyakan, saudara tentunya pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian. Betul Yang Mulia. Iya. Dalam memberikan keterangan, apakah saudara memberikan keterangan tersebut sudah berupa makalah atau berupa keterangan atau langsung? Dalam arti saudara ditanya, kemudian menjawab. Iya, mohon izin menjawab Yang Mulia. Jadi sebelumnya saya dimintai pendapat dulu secara verbal oleh penyidik. Kami berdiskusi, barulah kemudian mereka meminta saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan kepada saya. Dan sepengetahuan saya untuk perkara yang saat ini disidangkan, setidaknya sudah 3 kali mereka bertemu dengan saya. Pertama masih wawancara secara verbal, yang kedua kemudian ada berita acara wawancara, yang ketiga baru ada berita acara pemeriksaan. Demikian Yang Mulia. Baik, kemudian sehubungan dengan perkara ini, tentunya sebelum penyidik memberikan pertanyaan kepada saudara, saudara sudah diberikan gambaran atau ditunjukkan podcast yang dipermasalahkan? Iya, betul Yang Mulia. Jadi sebelum diberikan... Sudah belum? Sudah ditunjukkan? Sudah Oke. ditunjukkan sebelum. Saudara tonton? Iya, betul Yang Mulia. Dari awal sampai akhir? Iya, Yang Mulia. Nah, baik, kalau saudara sudah menontonnya, pendapat saudara secara garis besar dulu mengenai podcast tentang dua terdakwa ini sehingga menjadi duduk dalam persidangan ini, tolong dijelaskan. Baik, Yang Mulia, mohon izin bahwa ketika kita melihat ada suatu peristiwa atau suatu perbuatan, maka ketika itu diduga merupakan suatu tindak pidana, maka dalam hal ini saya sebagai pembelajar dalam hukum pidana selalu berupaya untuk melihatnya secara normatif dari pemenuhan unsur-unsur tindak pidana. Apakah dalam hal ini terpenuhi unsur-unsur tindak pidana untuk dugaan pasal-pasal dan undang-undang yang dilanggar oleh si terduga ataupun si terlapor. Demikian. Baik, karena saudara tadi sudah jelaskan secara normatif, saudara lihat lantas pendapat saudara dari podcast yang saudara lihat, apakah kedua terdakwa ini di dalam podcast tersebut mengandung unsur-unsur pidana yang saudara sampaikan tadi? Baik, mohon izin Yang Mulia. Jadi kalau kita perhatikan di sini, tentunya kita bisa mengacu kepada bagaimana pemenuhan unsur tindak pidana itu dari 2 sudut pandang. Yang saya maksudkan di sini adalah karena di dunia ini ada 2 pemahaman mengenai unsur-unsur tindak pidana itu. Yang pertama adalah dari sudut pandang aliran monisme, yang melihat unsur-unsur tindak pidana itu merupakan satu kesatuan, yaitu adanya subjek yang mampu bertanggung jawab, kemudian ada kesalahan berupa dolus atau culpa, yang ketiga adalah bersifat melawan hukumnya perbuatan, lalu yang keempat tindakan aktif atau pasif yang dilarang atau yang diharuskan, yang kepada pelakunya dapat diancam dengan pidana. Nah, ini menurut pandangan aliran monisme yang melihat sebagai satu kesatuan semua unsur tindak pidana itu. Namun ada pandangan kedua, yaitu yang melihat dari 2 sisi yang disebut dengan aliran dualisme, seperti yang dianut oleh Prof. Mulyatno dan Prof. Ruslan Saleh di Indonesia. Mereka mengatakan bahwa di samping adanya perbuatan pidana,
harus juga dibuktikan adanya pertanggungan jawab pidana atau belakangan diistilahkan pertanggungjawaban pidana. Jadi menurut pendapat Prof. Mulyatno, adanya suatu perbuatan pidana tidak dengan serta-merta akan dapat menjadikan seseorang itu dijatuhi sanksi pidana sebelum dibuktikan adanya pertanggungjawaban pidana. Nah, tetapi kalau kita mengacu kepada pandangan dari Profesor Sudarto mengenai perbandingan antara kedua aliran ini, Prof. Sudarto mengatakan bahwa pada dasarnya kedua aliran ini akan sama saja di dalam pembuktian di sidang pengadilan. Apakah yang satu menganut pandangan yang bersifat monisme ataupun yang lain berpandangan dari sudut pandang aliran dualisme. Demikian. Oke, kalau selaku ahli dalam memandang kedua terdakwa tersebut, saudara menggunakan aliran apa? Baik, Yang Mulia, saya memang murid Prof. Sudarto. Meskipun beliau tidak dengan tegas sebagai mantan hakim menyatakan bahwa beliau menganut aliran monisme atau dualisme. Nah, tetapi karena saya banyak menekuni buku-buku dari Profesor Satohid, S.R. Sianturi, Andi Hamzah, maka saya cenderung untuk melihat ini dari sudut pandang aliran monisme. Artinya, kalau dari sudut pandang aliran monisme, maka untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana dan adanya orang yang patut dipertanggungjawabkan pidana untuk itu, maka harus dipenuhi semua unsur tindak pidana yang berupa adanya subjek yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan, adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, dan tindakan yang dilarang atau yang diharuskan, baik itu aktif maupun pasif, yang kepada pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana. Demikian. Oke, kalau menurut pendapat saudara, tolong dijelaskan juga dari podcast tersebut mana yang sebagai subjek, mana yang sebagai unsur kesalahan, tolong dijelaskan. Baik, Yang Mulia, saya mau bertanya ulang kepada Yang Mulia. Ini menurut pemahaman terhadap pemenuhan unsur pasal berapa dan undang-undang mana? Karena secara ada umum beberapa dulu. Secara pasal. umum dulu. Ya, secara umum kalau dulu. secara menyeluruh kita melihat di sini bahwa subjeknya ditujukan kepada manusia individu yang ditandai dengan kata barang siapa. Kemudian kesalahannya kita lihat di sini ada kemungkinan penggunaan dolus maupun culpa. Kalau itu kita pakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 14 Ayat 1, Pasal 14 Ayat 2, dan demikian juga Pasal 15. Nah, kalau kita menggunakan ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang ITE, yaitu yang menggunakan Pasal 28 Ayat 2, yang dipertanyakan kepada saya oleh penyidik pada waktu itu, subjeknya bisa berupa manusia, individu, ataupun badan. Nah, tetapi karena dalam hal ini pelakunya adalah manusia individu, tentunya subjek itu hanya tertuju kepada manusia, bukan korporasi atau badan. Nah, yang berikut lagi dalam hal kesalahannya. Kesalahan yang ada di dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE itu juga dalam bentuk dengan sengaja. Sehingga dengan demikian agak berbeda dengan Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Di situ dikatakan ada patut menduga, yang dalam pemahaman saya ini merupakan culpa atau kealpaan. Demikian juga di Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu juga menggunakan kata culpa. Maka ada perbedaan antara dolus dengan culpa untuk pasal-pasal tersebut. Demikian, Yang Mulia. Oke, tadi kan secara umum ya. Kenapa saya secara umum? Kalau saya menanyakan secara spesifik itu kan tugas daripada penuntut umum nanti. Baik, ya. Kalau saya di sini bersikap netral, jadi secara umum dulu. Kemudian tolong dijelaskan juga mengenai kealpaan yang saudara maksud dalam podcast tersebut, saudara bisa menunjukkan atau tidak menurut pendapat saudara. Baik, Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan bahwa kalau kita berbicara mengenai dolus atau culpa atau kesengajaan atau kealpaan di dalam hukum pidana, maka dapat diperbedakan bahwa kesengajaan itu sebagaimana yang dimaksud di dalam
memori penjelasan KUHP atau memori Vanto Electric, di situ dikatakan sebagai wills and weapons, mengetahui dan menghendaki, mengetahui keterjalanan perbuatannya dan menghendaki akibat dari perbuatan yang bersifat melawan hukum itu. Nah, sementara kalau kita berbicara mengenai kulpa atau kealpaan, itu berarti adanya kekurangan penghati-hati, kekurangan penduga-duga, atau adanya kesembronoan. Nah, sehingga dalam hal ini tidak bisa disamakan antara dolus dengan kulpa itu kalau kita melihat kepada pemahaman yang ada di dalam teori dan demikian juga yang dianut di dalam KUHP Belanda dulu dengan memori penjelasan yang menyatakan seperti tadi. Demikian. Oke. Kalau secara kulpa, kealpaan ya. Nah, alpa sendiri itu juga bisa dibagi lagi enggak? Alpa yang sengaja atau alpa yang tidak disengaja? Baik, Yang Mulia. Kalau kita melihat di dalam hal ini memang ada juga yang disebut dengan culpa lata dan culpa levis. Ya, ada kealpaan yang dipandang sangat berat karena disadari, tetapi ada juga kealpaan yang tidak disadari atau culpa yang ringan. Nah, culpa yang berat itu sendiri, culpa lata, itu seringkali hampir mirip dengan dolus eventualis. Sengaja dengan sadar kemungkinan, karena dalam hal kesengajaan pun kita lihat ada pembagian. Ada dolus dengan maksud, ada dolus dengan sadar kepastian, dan dolus dengan sadar kemungkinan. Nah, tidak jarang terjadi bahwa antara dolus eventualis dengan culpa lata itu hampir tipis bedanya. Sehingga kadang-kadang dalam hal penerapan aturan yang ada harus betul-betul dengan jeli dipisahkan. Apakah ini memang masuk kategori dalam culpa lata ataukah masuk pada dolus eventualis? Demikian. Kalau menurut pendapat saudara, ada tidak kealpaan tersebut tidak bisa dipidana? Ya, kealpaan yang tidak dipidana tentunya berkaitan dengan pemenuhan unsur tindak pidana tadi, Yang Mulia. Ketika pasal yang bersangkutan menyatakan bahwa kesengajaan kesalahan yang ada pada pasal itu adalah berbentuk kesengajaan, tetapi ketika dalam pembuktiannya ternyata itu adalah kealpaan, maka dengan demikian unsur kesalahannya tidak terpenuhi. Sehingga dengan demikian bertolak pada adagio Geen straf zonder schuld, tiada pidana tanpa kesalahan, maka terhadap perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan tadi tidak dapat dipidana karena tidak memenuhi unsur kesalahan yang disebutkan di pasal itu sebagai kesengajaan. Demikian. Kalau boleh saya simpulkan, tergantung dari unsur daripada pasal yang didakwakan, begitu? Betul, Yang Mulia. Mungkin sementara cukup, Bapak. Oke, sebelum ke penuntut umum, mungkin di dalam BAP saudara lebih diarahkan ke pasal Undang-Undang ITE ya? Ya, di awalnya begitu ya. Awalnya ya. 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 Cuma di dalam dakwaan ini kan tidak hanya unsur ITE, tapi ada pasal 14A dan pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2 dan 2. 15. Iya. Nah, itu ada beberapa unsur tentunya di sana kan ya. Betul, Yang Mulia. Tapi ini ingin menggali saja karena undang-undang yang dipakai ini adalah undang-undang tahun 1946. Nah, ini tadi sempat ditanyakan pada ahli sebelumnya mengenai sejarah. Ya. Sejarah pembentukan undang-undang itu karena di sana tuh ada kata-kata yang menimbulkan keonaran bagi rakyat ya, bukan masyarakat tapi rakyat. Nah, itu bisa dijelaskan kepada saksi dimaksud rakyat itu apakah masih bisa dipakai di dalam zaman sekarang ini gitu. Karena istilahnya di sana zaman revolusi kan istilahnya rakyat ya, karena rakyat zaman revolusi kemerdekaan itu yang menimbulkan penyebarluasan kabar berita yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Jadi yang dimaksud kalangan rakyat ini tadi sudah dijelaskan oleh ahli sosiologi, yang dimaksud rakyat itu ya masyarakat, kelompok kecil orang dan sebagainya. Itu teori-teori sosiologi. Sekarang dari unsur pidananya bisa ahli jelaskan untuk itu? Baik, mohon izin Yang Mulia, kalau kita perhatikan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 ini sebagai tekad dari pemerintah ketika kita baru merdeka dengan politik hukum yang ada,
Maka kemudian Presiden Soekarno berketetapan supaya Wetboek van Strafrecht voor Nederlands India itu kemudian menjadi kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku untuk Indonesia. Nah, tetapi bukan hanya sebatas bagaimana menjadikan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands India itu sebagai kitab undang-undang hukum pidana belaka, tetapi di dalam penyesuaian yang dilakukan pada ketika itu juga menambahkan adanya pasal-pasal tertentu, termasuk di dalamnya pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2, dan pasal 15. Nah, kalau kita lihat memang dari sejarah pembentukannya yang kemudian ditandatangani Soekarno tanggal 26 Februari 1946 di Yogyakarta, maka memang tidak dijelaskan dengan rinci di situ yang dimaksudkan dengan rakyat itu yang mana. Hanya disebutkan di dalam pasalnya keonaran di kalangan rakyat. Nah, tetapi ini bisa kita maklumi karena ketika itu pemahaman mengenai hal-hal yang bersifat normatif berkaitan dengan apa yang dituangkan di dalam pasal undang-undang belum semaju yang kita kenal pada saat ini. Sehingga dengan demikian pemahaman mengenai kata rakyat itu pun seringkali dianggap itu mencakup masyarakat pada umumnya. Apakah masyarakat itu hanya pada masyarakat yang bertempat di suatu wilayah tertentu ataupun masyarakat Indonesia secara umum. Tetapi tidak kita temukan penjelasan yang jelas, yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kalangan rakyat tersebut. Sehingga dengan demikian kita kembali lagi kepada bagaimana penafsiran menurut penegak hukum mengenai apa yang dimaksud dengan kalangan rakyat tersebut. Apakah itu penafsiran diserahkan kepada bagaimana pandangan pada umumnya, common sense, apakah itu dilandasi pada pemahaman secara gramatikal dengan melihat pada bagaimana pemahaman di dalam kamus bahasa Indonesia misalnya, atau melihat kepada pandangan-pandangan lain, apakah itu kepada psikologi sosial, apakah itu antropologi ataukah sosiologi. Dan memang kita melihat bahwa untuk menentukan bagaimana halnya rumusan kalangan rakyat itu bisa terpenuhi, lagi-lagi dikembalikan kepada kearifan hakim untuk menentukan apakah sudah cukup memenuhi kategori adanya kalangan rakyat itu di dalam praktek yang terjadi secara in concreto. Demikian yang mulia. Oke ya. Jadi untuk selanjutnya itu tadi sejarah mengenai Undang-Undang 1 tahun 46 mengenai kalangan rakyat. Terus selanjutnya karena mengenai ahli pidana ini akan menjelaskan mengenai unsur-unsur, dan ini misalnya tugas jaksa, kami berikan kesempatan pada JPU untuk menggali dari pendapat ahli. Silakan. Baik, ahli ya, ingin saya tanya. Cobain berbagai menu soto di GoFood. Rekomendasi dari 1,8 juta warga plus 62. Yang KUHP dan ada yang lebih spesifik Undang-Undang ITE sendiri. Dari masing-masing pasal itu berkait dengan pasal 14, baik juga pasal 15. Sepengetahuan saudara itu termasuk hukum formil atau material? Iya, mohon izin yang mulia, itu termasuk dalam hukum material. Hukum material ya. Jadi lebih mengedepankan kepada adanya mens rea ya di situ ya. Ya, di situ terkandung adanya. Karena di sini juga ada pasal-pasal tentang ITE itu sendiri. Dalam Undang-Undang ITE sebagaimana yang disangkakan kepada para pendakwa itu mengandung unsur-unsur berkaitan dengan hukum formil atau material. Ya, berkaitan dengan hukum material. Hukum material ya. Sebagai lex spesialis. Lex spesialis ya. Jadi ini tidak menekankan pada akibatnya ya. Jadi yang terjadi di sini kan melihatnya gini. Kalau misalnya formil itu, pengetahuan saya itu berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dianggap pada waktu itu sudah melakukan narasi-narasi misalnya tindakan jahat atau perbuatan jahat. Kalau pengetahuan saya formil. Lah, berkaitan dengan ini berkaitan dengan pasal 14 dan 15, bisa saudara lebih spesifik lagi menjelaskan bahwa di sini perbuatan material yang bagaimanakah yang sekiranya
dipersangkakan kepada para terdakwa ini bisa saudara jelaskan, khususnya untuk pasal 14, baik itu yang ayat 1 ayat 2 dan pasal 15-nya. Bisa memberikan pendapat. Ya, baik. Melalui Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu bunyi dari ketentuan pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2, kemudian pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu menyatakan barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Sedangkan di pasal 14 ayat yang kedua disebutkan barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Lalu ayat 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 menyatakan barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Nah, kalau kita perhatikan ketiga hal tersebut, baik pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2, demikian juga pasal 15, maka di dalam pasal 14 ayat 1 ini dapat dikategorikan sebagai delik material karena dikatakan di sini menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Artinya akibat itu sudah terjadi. Ya, ditandai dengan adanya kata menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Nah, sedangkan pasal 14 ayat kedua menyatakan yang dapat menerbitkan keonaran. Sehingga ini merupakan delik formil. Artinya tidak harus terjadi akibat yang bersifat melawan hukum tersebut. Nah, di dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu juga merupakan delik formil karena dikatakan kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran. Jadi ini lebih fleksibel lagi karena tidak mensyaratkan adanya akibat, tetapi cukup jika telah terpenuhi perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku. Demikian. Oke, kalau ketentuan mengenai pasal 14 ayat 1 yang sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, menurut pendapat saudara, saudara sudah pernah menonton podcastnya yang diunggah oleh konten YouTube Gus Nur 13 Official? Iya. Sudah saudara tonton, saudara cermati itu? Iya. Nah, berkaitan dengan keterangan Pria modern adalah pria yang selalu peduli dengan penampilannya, terutama rambut. Bellagio Neo Classic Pomade selalu siap untuk kamu. 46 unsur-unsur tindak pidana yang ada di situ. Yang pertama adalah unsur subjek, yaitu yang menunjuk pada manusia individu sebagai sasaran atau adresat norm yang dituju dari tindak pidana ini. Nah, tetapi kemudian kita juga melihat bahwa di dalam salah satu putusannya Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan nomor 951 K /1982 dalam perkara Yojiro Kitajima menyatakan bahwa unsur setiap orang atau barang siapa hanya merupakan kata ganti orang di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana lainnya. Oleh sebab itu harus dibuktikan secara bersamaan dengan unsur lain dalam perbuatan bestandal delik yang didakwakan dalam kaitannya dengan barang siapa atau setiap orang. Nah, sehingga dengan demikian kalau unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur subjek ini dapat dikatakan tidak memiliki makna. Ini dihubungkan kepada putusan Mahkamah Agung tadi. Nah, yang kedua adalah unsur sengaja, kesalahan, yaitu dengan sengaja. Nah, di mana di situ disebutkan adanya suatu niat dan kehendak untuk secara sadar melakukan perbuatan berupa menyiarkan berita. Izin Yang Mulia. Pengetahuan bohong. Izin
dalam persidangan ini kita mau memverifikasi keterangan ahli secara lisan, bukan membacakan apa yang sudah ada di dalam BAP. Sehingga hemat kami lebih baik ahli terangkan sesuai dengan apa yang ahli ketahui, kemudian apa yang ahli masih ingat. Kalaulah ada hal-hal yang terlupa, boleh saja menyatakan lupa dan nanti silakan dirujuk di BAP. Lalu nanti kami bisa mendalami. Kalau begini, ini kita hanya mengcopy paste ulang materi BAP untuk dibacakan. Saya kira kapasitas ahli tidak didatangkan untuk hal yang demikian. Oke, begini saja ya, kan keterangan ahli itu ada yang didengar di persidangan. Jadi ini yang saudara bacakan itu keterangan ahli diberikan di hadapan penyidik, ya. Betul. Ya, Oke, memang kalau namanya definisi itu kalau nggak pas nanti kan nggak tapi tolong dijelaskan secara singkat mawon, ya, secara singkat unsur-unsur itu yang menurut pengertian saudara. Jadi tidak harus dibacakan lengkap, tidak apa-apa, karena terus terang aja nanti ini soalnya kita hadapi sarjana hukum semua ini soalnya nanti kan ya. Baik, apa yang sudah, kalau unsur pasal kita semua udah tahu lah. Sekarang ini arti dari apa unsur itu tadi yang bisa sudah dijelaskan secara ringkas ya, secara ringkas. Garis besar aja. Secara ringkas, mohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi kita lihat yang pertama tadi unsur subjek, kemudian yang kedua adalah unsur kesalahan. Dengan adanya unsur dengan sengaja, ya, berarti kesalahan yang ada di dalam pasal 14 ayat 1 itu adalah dolus. Dolus, ya, dengan sengaja tadi. Ya. Bahwa dengan sengaja itu ada willens and wettens, mengetahui dan menghendaki. Ya. Dan yang ketiga adalah unsur bersifat melawan hukum. Bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan kepatutan, tidak sesuai dengan kepantasan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sehingga dengan demikian sifat melawan hukum itu tidak hanya disandarkan kepada sifat melawan hukum formal dalam artian perbuatan itu dicantumkan di dalam pasal undang-undang, tetapi juga bersifat melawan hukum karena dia merupakan suatu perbuatan yang memang bertentangan dengan kepatutan atau kepantasan di dalam masyarakat. Lalu unsur yang terakhir adalah unsur tindakan tadi, bahwa tindakan yang dimaksudkan itu telah menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Demikian. Silakan dilanjut, Pak Tumom. Oke. Jadi yang membedakan lebih secara spesifik apa? Berkaitan dengan pasal yang 14 ayat 1, 14 ayat 2 dan 15 ini. Yang lebih spesifik aja berkait dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh kedua orang ini. Ya, baik. Melalui Yang Mulia, kalau kita perhatikan antara 14 ayat 1 dengan 14 ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, maka jelas di situ setidak-tidaknya kita bisa melihat ada dua perbedaan yang sangat mendasar. Di pasal 14 ayat 1, di situ bentuk kesalahannya berupa dolus atau dengan sengaja. Sedangkan 14 ayat 2 dan pasal 15 itu merupakan culpa, ya, kealpaan. Perbedaan yang kedua adalah pada pasal 14 ayat 1 di situ disebutkan akibatnya sudah terjadi, ya, menerbitkan keonaran tadi. Sedangkan 14 ayat 2 dan pasal 15 di situ masih merupakan kemungkinan atau berpotensi dapat menimbulkan keonaran tadi. Sehingga dengan demikian setidak-tidaknya dua perbedaan mendasar itu dapat kita lihat pada pasal 14 ayat 1 dibandingkan dengan pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Oke. Sekarang begini. Mencermati ini menarik ya. Ini masalah kesengajaannya. Kesengajaannya kan berarti ada di sini ada dua orang. Yang satu mengundang, yang satu diundang. Dan kemudian dalam podcastnya yang sudah Bapak lihat itu sendiri bahwa ada uraian-uraian pertanyaan, jawaban dan juga di situ ada berkaitan dengan keterkaitannya suatu sumpah. Ya. Terus kemudian saya tidak akan melebar mengenai sumpahnya tidak, karena itu kontens yang sudah saudara cermati dan isinya pun saudara cermati pada waktu itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah bentuk itu, keonaran yang telah terjadi itu, terjadi misalnya demonstrasi, terus kemudian adanya keresahan di kalangan guru, wali murid, segala macam, terus kemudian mereka bikin pengaduan, ataupun aksi-aksi yang lain yang intinya ada perasaan mungkin dia berusaha untuk mengklarifikasi dengan pemberitaan yang dilakukan di podcast itu tidak benar menurut pihak-pihak itu. Apakah itu sudah termasuk dalam definisi keonaran itu?
Gimana pendapat saudara? Baik, melalui Yang Mulia, kalau kita perhatikan memang mengenai pemahaman terminologi keonaran, tadi sudah saya singgung juga ketika menjawab pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim, maka kita dapat mencermati pandangan-pandangan yang berbeda. Ya. Ada yang menyatakan bahwa keonaran yang dimaksud itu adalah bentuk kegemparan, bentuk dari ketidaknyamanan, ketidaktentraman yang terjadi di dalam masyarakat. Tetapi ada juga yang mengatakan itu sebagai suatu huru-hara, ya, huru-hara atau tindakan-tindakan yang menjurus pada perbuatan-perbuatan yang anarkis. Nah, oleh sebab itu, kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, pembentuk undang-undang ketika Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini memang tidak menegaskan yang dimaksudkan dengan keonaran itu sebatas apa, ruang lingkupnya bagaimana. Apakah cukup hanya pada lokal atau wilayah tertentu, ataukah harus meliputi suatu kabupaten atau suatu provinsi, atau harus seluruh Indonesia? Tidak ada penjelasan yang baku mengenai itu. Tetapi dalam prakteknya kita melihat bahwa dalam kasus-kasus yang semacam ini ada juga yang keonaran yang dimaksud itu tidak harus sampai ke seluruh wilayah Indonesia. Ya, di Lampung, mohon izin Yang Mulia, pernah juga ada perkara seperti ini. Ya, yang menimbulkan keonaran katanya, tetapi hakim memandang bahwa meskipun yang bersangkutan hanya menyampaikan itu di wilayah tertentu, tetapi sudah dipandang memadai adanya unsur keonaran di kalangan rakyat itu. Nah, sehingga tidak harus misalnya meliputi wilayah-wilayah di provinsi lain, tetapi cukup di wilayah Lampung saja pada waktu itu. Dan pada akhirnya yang bersangkutan dijatuhi sanksi pidana sekalipun dia mengaku bahwa dia hilaf dan bukan dia sendiri yang sebetulnya membuat konten itu. Dia hanya melanjutkan saja tanpa mengecek dulu kebenaran dari pemberitaan yang dia sampaikan itu. Nah, sehingga kembali kepada pertanyaan tadi, keonaran yang dimaksud di situ, apakah memang harus menimbulkan dulu adanya suatu gangguan kenyamanan atau ketentraman di dalam suatu komunitas yang sangat luas? Ini kembali kepada soal penilaian dari majelis hakim. Bagaimana memandang masalah ini, bukan kapasitas saya untuk memberikan batasan apakah sudah cukup jika hanya pada lingkup tertentu, misalnya sekolah atau suatu komunitas tertentu seperti yang dipertanyakan barusan. Demikian. Ini begini, karena ini kalau melihatnya ada representasi ya dari podcast yang telah diunggah, terus kemudian ini ada beberapa unjuk rasa yang terjadi tidak hanya di Bareskrim saja, di beberapa wilayah hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga terjadi aksi-aksi unjuk rasa. Kalau bisa sebagaimana yang kami dakwaan itu ada 7. Antara lain aksi unjuk rasa pada tanggal 29 September 2022 oleh kelompok Aksi Pemuda Merah Putih di depan Mabes Polri. Terus kemudian aksi unjuk rasa pada tanggal 29 Desember kelompok yang melakukan Barisan Relawan Nusantara di depan kantor Mabes Polri. Terus kemudian ada yang di Jawa Barat, dan yang terakhir itu pada tanggal 4 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Persatuan Alumni Santi PAS di Provinsi Jawa Timur. Apakah ini istilah apa yang saya sebutkan ini, di samping juga mungkin keonaran, mungkin yang saya jelaskan adanya perbedaan pro kontra pendapat menanggapi konten di YouTube itu, kan ada masa yang mendukung, ada yang menolak, dengan pendapat masing-masing terjadi istilahnya bukannya berselisih paham, mungkin sebagai bentuk apa ya, perbedaan pendapat yang semakin meruncing seiring mencari kayak pembenaran diri sendiri. Hal itu apakah sudah memenuhi kualifikasi itu? Kadang sudah ada unjuk rasa lebih dari satu tempat ternyata, terus kemudian ada pro kontra dalam konten YouTube di istilahnya komentar kayak gitu. Meskipun komentar itu kita tidak tahu mana sih sebenarnya yang benar kayak gitu kan, karena masih mencari pembenaran masing-masing, adu otot-ototan itu segala macam dari versi verbal saja dituangkan dalam tulisan. Apakah itu termasuk keonaran itu tadi? Itu aja. Iya, izinkan saya Yang Mulia Majelis Hakim, kalau melihat kepada hal-hal yang disebutkan tadi, dengan adanya beberapa tempat yang memunculkan adanya unjuk rasa karena adanya perbedaan pendapat, maka kalau kita kembali kepada definisi yang kita pahami di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia misalnya, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka
ketika suatu perbuatan itu menimbulkan ketidaknyamanan, apakah itu ada kebenaran atau tidak di dalamnya, apakah kemudian menimbulkan pertentangan antara kelompok yang satu dengan yang lain, ya kembali lagi kepada bagaimana penilaian dari majelis hakim untuk menimbang apakah perbuatan itu sudah termasuk dalam terminologi keonaran tadi. Terlebih lagi kalau dikaitkan kepada anak kalimat selanjutnya atau kata selanjutnya, yaitu rakyat tadi, di kalangan rakyat tadi. Artinya juga saya mau mengatakan bahwa di kalangan rakyat yang dimaksud ini apakah harus memenuhi kategori misalnya suatu kabupaten atau suatu provinsi atau suatu karesidenan kalau model dulu misalnya. Nah, tetapi tidak ada penjelasan yang resmi mengenai itu. Hanya dikatakan keonaran di kalangan rakyat. Nah, sehingga kembali lagi tafsir ini dikembalikan kepada majelis hakim untuk menilai apakah perbuatan ini seperti ilustrasi yang saya katakan tadi di Lampung itu bisa ditafsirkan juga oleh hakim sebagai sesuatu yang sudah menimbulkan keonaran. Meskipun yang bersangkutan ada di Lampung, lalu kemudian konten yang diunggah melalui akun Facebooknya itu kemudian juga meliputi beberapa wilayah lain, sehingga kemudian menimbulkan keresahan pada waktu itu dan mengakibatkan dia harus disidangkan dengan menggunakan undang-undang yang sama. Demikian. Satu pertanyaan lagi ya, terkait itu kan sudah dikomentari berkaitan dengan unjuk rasa dan pro kontra yang terjadi di konten YouTube-nya ya. Terus ini berkaitan dengan soalnya itu ada semacam kita katakan tuduhan ya, yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ijazah SMP, SMA kayak gitu, SD, SMP, SMA. Kemudian adanya keberatan, adanya keresahan, terus kemudian dari saksi-saksi yang kami hadirkan kemarin, dari wali murid segala macam, terus teman Pak Jokowi, sekolah segala macam, terus diklarifikasi berdasarkan buku induk segala macam. Pada akhirnya ini baru fakta di persidangan di sini aja yang nanti hakim yang memutuskan bahwa kebenaran bahwa ijazah Pak Jokowi itu sesuai dengan nomor STB, sesuai dengan buku induk, meskipun sebentar, nggih. Ya, sebentar. Kan saya belum selesai. Pertanyaannya ada pertanyaan nggih. Itu sebentar, Pak Bambang harus sabar dulu, nggih. Dicatat mawon mana keberatan itu disampaikan. Terus mohon izin, terus ada konten YouTube yang dibuat oleh Gus Nur dan terdakwa mengundang terdakwa. Memang kebenarannya yang benar belum terbukti ya. Tapi dengan fakta yang posisinya pada waktu itu menjelaskan bahwa ijazah atau legalisir, ketika melakukan legalisir meskipun tidak Pak Jokowi sendiri hadir pada waktu itu, tapi ada dokumen yang ditunjukkan pada waktu itu sesuai dengan dokumen yang ada di kelembagaan masing-masing. Kemudian itu kan mereka merasa resah, kayak gitu, kayak semacam ada ketidakkepercayaan ya. Dari para guru, dari mungkin staf sekolah segitu, kepercayaan publik ini ada semacam kayak pencemaran nama baik dan citra sekolah. Hal itu apakah kalau diwujudkan? Pertanyaannya, ya. Pertanyaannya. Iya, sebentar. Pertanyaannya aja, pertanyaannya mohon. Sebentar, oke. Apakah itu juga bisa masuk ke definisi telah menimbulkan keonaran? Kayak gitu, terima kasih. Dapat ditangkap ya? Iya. Soalnya panjang sekali tadi penjelasannya, bisa ditangkap pertanyaannya. Baik, yang iya, jadi kembali kepada terminologi yang saya katakan tadi, bahwa sejauh ini kita hanya melihat bahwa pemahaman tentang keonaran yang dimaksud itu adalah diartikan secara umum seperti yang dikatakan di dalam pemahaman bahasa Indonesia. Jadi menimbulkan ketidaktentraman, ketidaktenangan di kalangan masyarakat, demikian juga adanya kegelisahan, keresahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Dan saya katakan untuk menegaskan kembali bahwa memang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu tidak membuat ruang lingkupnya itu sejauh mana, bagaimana batasan keonaran itu, sehingga memang kembali lagi kepada bagaimana hakim memandang masalah itu. Apakah itu memang betul-betul sudah masuk pada ranah mengganggu atau menimbulkan keonaran tadi atau tidak, demikian. Lah undang-undang yang lama itu menurut saudara harus ada revisi atau perbaikan disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang sekiranya biar memberikan penjelasan yang lebih terang begitu di penjelasannya. Menurut saudara gimana?
Ya, baik. Melalui Yang Mulia, tentunya memang kita lihat dalam rangka pembaruan hukum pidana kita, hal-hal semacam ini seharusnya juga dibuat secara strict. Apalagi kita memahami bahwa dalam hukum pidana itu selain dia harus lex scriptura, dia harus tertulis, dia harus lex stricta, dia juga harus lex serta, dia harus jelas, dia harus tegas. Sehingga dengan demikian jangan sampai menimbulkan lagi multitafsir. Ya, artinya dalam hal pemahaman mengenai suatu rumusan tertentu atau terminologi tertentu, jangan sampai itu menimbulkan adanya perbedaan tafsir antara penegak hukum yang satu dengan yang lain. Nah, memang hal itu kalau kita lihat dalam pembaruan hukum pidana kita sudah diupayakan supaya tidak sampai menimbulkan adanya persoalan-persoalan yang multitafsir tadi. Maka mohon izin Yang Mulia, kalau kita perhatikan juga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang baru, ya, itu diupayakan sedapat mungkin penjelasannya itu bisa betul-betul memberikan tafsir terhadap apa yang dimuat di dalam pasal demi pasal, sehingga tidak menimbulkan lagi adanya persepsi yang berbeda-beda satu sama lain, supaya di dalam aspek penegakan hukum pun betul-betul kepastian hukum itu bisa terjamin di samping pemenuhan asas keadilan dan asas kemanfaatan. Demikian. Jadi selama peraturan ini belum dicabut, tetap berlaku menyai ketentuan masing-masing ya, implikasi berkaitan dengan apa ketentuan pasal dan unsurnya itu sendiri sesuai dengan apa arti pada waktu itu. Belum ada posisinya mau biar tidak menimbulkan motif tafsir kan sekiranya kalau misalnya ada perubahan peraturan undang-undangan. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi memang sepanjang undang-undang ini belum dicabut, ya tentu saja dia masih merupakan hukum positif kita. Sehingga dengan demikian dia masih tetap berlaku ya. Kecuali kalau sudah dicabut dengan resmi melalui satu ditunjukkan. Ahli juga menerangkan sudah melihat dari awal sampai akhir. Dari podcast yang dilakukan oleh Gus Nur sama Bambang Tri, kemudian dilihat oleh ini dia netizen atau publik dalam arti dunia maya, apakah ini juga sudah memenuhi unsur di dalam Undang-Undang ITE? Misalnya di dalam itu ada salah satunya adalah menyebarkan informasi, menyebarkan elektronik, transformasi elektronik. Bisa dijelaskan untuk Undang-Undang ITE-nya, pasal 45 huruf A ayat 2. Baik, melalui Yang Mulia, kita lihat memang dalam kaitan dengan Undang-Undang ITE, perbedaannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, pasal 14 dan pasal 15 tersebut adalah pada media. Artinya kita melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, khususnya di pasal 14, 15 itu belum mengenal media digital seperti yang kita ketahui saat ini. Artinya informasi yang dimaksudkan atau pemberitaan bohong yang dimaksudkan di situ hanya dibatasi pada hal-hal yang masih bersifat tradisional. Tidak dimaksudkan kepada sesuatu yang disampaikan melalui transaksi elektronik seperti yang kita ketahui dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, perbedaan mengenai media ini memang seringkali menimbulkan kerancuan dalam hal pandangan. Apakah dengan demikian kita dapat menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 khususnya 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 itu menjadi tidak berlaku sama sekali, dan yang kita berlakukan adalah Undang-Undang ITE. Nah, kembali kepada penjelasan saya di awal tadi. Ini harus juga kita lihat dari soal pemenuhan unsur-unsur tindak pidana tadi. Apakah dia lebih tepat menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, ya, khususnya pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2, pasal 15, atau lebih tepat menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, artinya itu juga dikembalikan kepada bagaimana pemenuhan unsur-unsur tindak pidana itu di dalam pembuktian di sidang pengadilan yang bermartabat ini. Sehingga dengan demikian dapat dilihat apakah itu lebih tepat menggunakan Undang-Undang ITE atau lebih tepat menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, lagi-lagi kembali kepada kearifan hakim tadi. Nah, sebagai ilustrasi juga kita bisa melihat dalam kasus Muhammad KC, ya misalnya, itu juga
kita lihat, kita perhatikan Ferdinand Huta Hayan. Nah, ketika mereka menyampaikan hal-hal yang katakanlah mengandung suatu informasi yang tidak tepat, meskipun itu melalui media transformasi elektronik, tetapi Majelis Hakim berketetapan bahwa lebih tepat menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tadi. Nah, sehingga dengan demikian ini juga bukan berarti bahwa kita mau mengatakan ketika yang digunakan adalah informasi elektronik, maka ini lebih tepat ketimbang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Kembali lagi kepada soal bagaimanakah pemenuhan unsur-unsur tindak pidana terhadap perbuatan yang terbukti dilakukan oleh para pelaku. Demikian. Jadi bukan semacam lex spesialis ya, ITE dengan undang-undang yang nomor 1 tahun 46 itu. Ya, kalau saya melihat bahwa sekalipun undang-undang ITE dalam hal-hal tertentu merupakan lex spesialis, tetapi dalam hal yang semacam ini kita tidak bisa begitu saja menjadikan dia sebagai suatu lex spesialis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sepanjang unsur-unsur tindak pidana yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu bisa dibuktikan di dalam persidangan. Demikian. Jadi seperti pendapat ahli tadi kan aliran ahli lebih cenderung ke monisme ya. Jadi keseluruhan. Karena tadi ada rekan dari PH, karena mengartikan keonaran resah, berarti kalau hatinya resah, gelisah, berarti semua orang bisa lapor, bisa itu merupakan tindak pidana. Tidak seperti itu ya ahli ya. Jadi harus dilihat keseluruhan unsur dari perbuatan pidana itu. Ya, melalui Yang Mulia tentunya kita kaitkan kepada semua unsur tadi. Saya katakan tadi ada 4 ya. Ada subjek, ada kesalahan, kemudian bersifat melawan hukum, dan tindakan yang aktif atau pasif, yang dilarang atau yang diharuskan, yang kepada pelakunya diancam dengan pidana. Nah, unsur yang ketiga bersifat melawan hukum ini tadi juga sudah saya jelaskan bahwa rasa kegelisahan, keresahan yang dimaksudkan tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai keonaran, itu juga dikembalikan kepada bagaimana sifat melawan hukum perbuatan yang kita anut di Indonesia memandang hal itu. Artinya di sini dikembalikan lagi kepada bagaimana sifat melawan hukum yang kita anut, seperti pendapat-pendapat para sarjana kita. Mohon izin Yang Mulia saya sitik pendapat Profesor Komariah Emong Sapakjaya misalnya. Nah, ketika kita melihat suatu perbuatan dalam konteks apa yang terjadi di dalam masyarakat, memang kita tidak bisa nafikan bahwa banyak juga perbuatan-perbuatan yang tercela lainnya kita dapat saksikan melalui Twitter, Facebook, atau media online lainnya. Ya, tetapi apakah dengan serta-merta semuanya itu bisa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana? Kembali lagi kepada soal bagaimana sifat melawan hukumnya perbuatan. Nah, kadang-kadang memang kita bisa melihat juga ada sindiran-sindiran lewat akun Facebook misalnya yang menjadikan ada pihak tertentu yang merasa dirugikan. Ya, tetapi dalam hal ini kita melihat bahwa penggunaan media sosial semacam itu untuk meneruskan suatu ungkapan hati yang dibuat sedemikian rupa, kembali lagi kepada apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi motif dari si pelaku dalam rangka menyiarkan itu atau menyampaikan itu kepada halayak. Sehingga dengan demikian harus juga kita kembalikan kepada sifat melawan hukum yang dianut di Indonesia, yaitu sifat melawan hukum yang material. Demikian. Kalau undang-undang ITE ini hukum material atau formil? Kalau tadi kan tindak pidana yang pasal 14 ayat 1 kan material. Kalau undang-undang ITE ini menurut ahli material atau formil? Mohon izin boleh dibacakan pasalnya pasal berapa ya? Pasal berapa? Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan atau sara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2. Baik, lalu Yang Mulia, kalau kita lihat dari rumusannya dengan adanya kata menimbulkan di situ, jelas ini merupakan suatu delik material. Artinya akibat yang dimaksudkan dengan adanya ungkapan yang disampaikan tersebut melalui media informasi dan transaksi elektronik itu memang sudah harus terjadi. Artinya
di sini harus terpenuhi akibat yang bersifat melawan hukum tersebut. Tidak cukup hanya terpenuhi unsur subjek, kesalahan bersifat melawan hukum, dan tindakan itu tanpa melihat kepada akibatnya tadi. Jadi di sini kita harus lihat apakah memang telah menimbulkan akibat sebagaimana dimaksud di pasal 28 ayat 2 itu. Ahli, ini sering juga ditanyakan oleh rekan-rekan dari penasihat hukum. Kasus dari podcast ini kan tuduhan ijazah Jokowi itu palsu. Nah, selalu di dalam persidangan mereka harus dihadirkan ijazah yang asli seperti apa. Di dalam hukum pembuktian untuk membuktikan suatu peristiwa pidana, apakah hanya satu jalan itu aja, harus menyandingkan ini yang asli? Adakah bukti-bukti atau alat bukti yang lain yang bisa disampaikan atau diperlihatkan di persidangan? Baik, melalui yang mulia, kalau kita perhatikan kasus-kasus seperti ini, ya memang yang paling prinsipil adalah dengan melihat kepada keaslian ijazah itu. Nah, tetapi kita dapat melihat bahwa dalam praktik dapat juga terjadi hal-hal yang lain. Saya contohkan di sini yang mulia. Saya pernah menjadi kepala Biro Administrasi Akademik. Ketika itu ada mahasiswa mengaku ijazahnya hilang, sehingga dia meminta ijazah pengganti. Lalu kami katakan, kami tidak mungkin menerbitkan satu ijazah untuk kedua kalinya. Hanya mungkin satu kali ijazah. Dan kalau ijazah itu hilang atau rusak, kita tidak bisa membuat ijazah pengganti lagi kecuali surat keterangan tanda lulus yang kekuatannya sama dengan ijazah tadi. Nah, sehingga kemudian kami menyarankan dia untuk membuat surat kehilangan pada polisi. Atas dasar itu kemudian kita membuat surat keterangan pengganti ijazah, dan itu bisa dia pakai untuk melakukan pelamaran pekerjaan dan sebagainya, dan mempunyai kekuatan yang sama dengan ijazah tersebut. Dan hal itu juga dikuatkan oleh bukti-bukti yang ada, bahwa dia memang terdaftar sebagai mahasiswa, dia pernah kuliah, dibuktikan dengan adanya transkrip akademik yang tersimpan secara digital. Nah, sehingga dengan demikian dia tetap berhak untuk mendapat surat keterangan pengganti ijazah tadi, sekalipun tidak mungkin lagi dia diberikan ijazah asli untuk kedua kalinya. Demikian. Berarti intinya kan bisa juga melalui bukti-bukti yang lain. Misalnya tadi dari register atau buku induk di sekolah, dari mana orang tersebut dulu pernah bersekolah. Itu juga bisa? Iya, tentunya bisa. Karena saya sendiri pun seperti ketika saya sudah kuliah sampai dengan selesai S3, ya, saya pernah kembali ke sekolah saya, SD di Papua. Mohon izin yang mulia. Dan ketika itu saya tanya kepada staf yang ada di situ. Mereka masih bisa menunjukkan buku-buku yang disimpan sejak dulu mengenai siapa saja siswa yang ada di situ, dan tercatat di situ saya adalah siswa yang lulus pada tahun 1976 dari SD tersebut, dan jelas di situ disebutkan nomor induk saya. Jadi dengan itu pun kita lihat ada bukti-bukti yang lain yang bisa juga digunakan untuk memperlihatkan kebenaran dari suatu ijazah tadi. Demikian. Alat bukti itu tidak hanya satu, ya. Saya rasa cukup. Okay. Tolong sabar dulu Pak Bambang, tolong Pak terdakwa. Ya. Cukup ya dari penuntut umum? Satu lagi ya. Silakan. Sebagaimana telah disampaikan ke penyidik ya, video dari podcast dari terdakwa ini, bahwa Bambang Tri selaku orang yang sumber dari berita bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, kemudian diwawancara oleh Pak Gus Nur, kemudian diposting di YouTube. Nah, penerapan pasal 55 dalam peristiwa penyebaran tersebut, bisa saudara ahli pidana jelaskan terkait peran masing-masing, apakah pasal 55 ya? Ya, apakah memenuhi unsur pasal 55 dua terdakwa ini? Terima kasih. Ya, baik, melalui yang mulia, tentunya kalau kita lihat ketentuan ini berkaitan dengan masalah del naming atau penyertaan tindak pidana.
Kita tahu bahwa dalam penyertaan tindak pidana itu bukan hanya pasal 55, tapi juga ada pasal 56. Jadi di dalam pasal 55 kita lihat ayat 1 ke 1, di situ ada 3 kategori, yaitu ada pelaku, kemudian ada menyuruh melakukan, kemudian turut serta melakukan. Sementara pasal 55 ayat 1 ke 2 itu menyebutkan adanya penggerakan tindak pidana. Nah, di pasal 56 yang ada adalah pembantuan tindak pidana. Nah, saya tidak berpretensi untuk mengatakan siapa di antara dua terdakwa ini yang merupakan pelaku, mana yang turut serta melakukan. Karena kembali lagi, bagaimana pembuktian di sidang pengadilan ini untuk memperlihatkan siapa sebetulnya yang merupakan pelaku. Artinya yang memang mempunyai mens rea yang paling utama, paling besar di dalam terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Ya, kita bisa lihat itu dalam kasus yang viral di PN Jakarta Selatan sekarang. Ya, nah. Dan siapa yang bisa dikategorikan sebagai turut serta melakukan. Artinya ada kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung yang ditunjukkan oleh sang pelaku ini, sehingga dia bukan sebagai pelaku utama tetapi dia sebagai turut serta melakukan. Nah, saya tidak mau mengatakan si A adalah pelaku, si B adalah turut serta melakukan. Saya kembalikan juga kepada bagaimana pembuktian di sidang pengadilan ini. Karena kembali lagi kepada soal unsur-unsur tindak pidana tadi, saya sudah jelaskan bahwa bicara tentang mens rea saja pun, ya, unsur sikap batin ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat sulit. Karena siapa yang bisa mengetahui apa yang ada di balik benak seseorang, apa yang ada di balik kepala seseorang? Yang tahu persis hanya Tuhan dan dia. Artinya yang mulia majelis hakim pun hanya bisa menduga-duga. Ini lebih tepat dikatakan sebagai aktor fisikus. Ini yang sebetulnya menjadi aktor intelektualis misalnya. Itu kembali lagi kepada pembuktian di sidang pengadilan ini. Nah, tetapi saya secara teoritis mau mengatakan dari sisi akademis bahwa kembali lagi kepada siapa yang sebetulnya memiliki mens rea yang paling utama, paling besar. Artinya di situ motif yang dimiliki itu lebih banyak kepada siapa sejatinya. Apakah kepada si A atau kepada si B. Nah, dari motif itu kemudian kita lihat juga bagaimana terbentuknya kehendak itu yang kemudian ditunaikan dalam bentuk tindak pidana atau perbuatan yang dilarang atau akte serius itu. Nah, jadi kalau kita lihat juga pandangan-pandangan dari Van Benmelen, Jurgen Melling, kemudian Prof. Mulyatno misalnya, untuk menentukan bagaimana terbentuknya suatu mens rea itu, tentunya kita harus lihat juga dari saat-saat sebelum terjadinya tindak pidana, pada saat terjadinya tindak pidana, sehingga dengan demikian dapat ditelusuri lebih jauh sejatinya apa yang merupakan mens rea pada si pelaku. Ya, tentunya kalau kita kembali kepada rumusan yang bersifat teoritis, maka tidak bisa begitu saja kita katakan dua-duanya turut serta, tetapi yang satu harus menjadi pelaku, yang satu turut serta. Karena tidak mungkin dua-duanya adalah turut serta, sementara pelakunya sebetulnya tidak pernah diketahui. Nah, ini demikian. Cukup? Cukup. Nah, sekarang silakan dari penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat saksi keterangannya sampai detik ini saya sangat senang, bagus, ya, luar biasa. Jadi terima kasih jaksa mendatangkan saksi yang justru secara ilmu hukum amat memudahkan kita gitu dalam proses penjelasan di sidang. Yang pertama, kita bicara dulu mens rea tadi, baru sampai situ yang terakhir. Nanti kita urut ke belakang. Menurut Mulyatno juga, seperti yang Anda kutip tadi, mengetahui mens rea haruslah dilihat syarat-syarat sebelum terjadinya tindak pidana. Betul? Ya. Betul? Nah, dalam konteks sebelum terjadinya tindak pidana, ada satu perbuatan yang dikategorikan ijazahnya tidak asli, atau lebih tepat belum ada ijazahnya sampai hari ini belum diketahui, seperti Ibu Jaksa tadi juga ya menyatakan. Dan
saudara saksi sangat cermat dan bagus menyatakan seharusnya yang aslinya ada. Oke, sampai di situ ya. Kecuali ada cerita kasus mahasiswanya hilang. Nah, dalam kasus ijazah Jokowi nggak pernah hilang ijazahnya, nggak pernah lapor polisi, nggak ada keterangan apapun. Artinya ada ijazah aslinya. Seharusnya itu yang kita minta dihadirkan, objektif ini, tanpa ada rasa kebencian apapun. Saya sayang sama Jokowi, dia presiden kita semua. Oleh karena itu sangat berbahaya, kita bagian dari rakyatnya ini. Kalau punya presiden ijazahnya palsu kan malu-maluin banget gitu loh. Nah, oleh karena itu saksi ahli ya, dengan tidak ada kondisi objektif penjelasan tentang ijazahnya Jokowi ini, saudara Bambang Tri mengetahuinya. Kenapa kita bisa ungkap? Lewat penelitian 3 tahun, buku Undercover 2. Artinya terukur, metodenya apa? Observasi. Jelas ini memenuhi syarat-syarat ilmiah. Ya. Nah, yang kedua, karena keingintahuannya, jadi bukan ada niat mensrea jahat. Mana ada mensrea? Tadi saksi sudah sangat cermat. Tidak mungkin orang mengetahui niat orang kecuali Tuhan dan orang itu sendiri. Betul? Nah, sekarang bagaimana kok jaksa mampu mendeskripsikan mens rea dia ini udah nggak benar, terutama polisi main tangkap saja, padahal kondisi objektif hukum pada tahun 2022 ya, waktu sekitar bulan Mei ya, bulan apa tuh? Oktober malah, nggak usah kita ke itu, Oktober saya bersama tim lawyer ini mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, tuduhannya tentang ijazah palsu. Nah, berjalan sidang baru sekali ditangkap mereka. Pertanyaannya menurut ilmu hukum benar? Oh, malah sebelum sidang, Pak. Ini 3 hari sebelum sidang. Nah, sudah ada nomor perkara, tapi sudah kita mulai sidang. Ada menurut saya, mungkin kalau saya lupa hakim lebih tahu karena ini peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56, ketika berhimpitan antara kasus pidana dan perdata, mana yang didulukan? Menurut pengetahuan saksi. Oke, mungkin yang dimaksud Pak Penasihat Hukum pre-judicial case. Iya, Pak. Betul, Perma nomor 156. Iya. Itu ada di KUHP pasal berapa itu? Ya, pasal 81. Pasal 81 KUHP. Soal prejudicial case. Ya. Jadi penundaan penuntutan pidana berhubung adanya perselisihan prejudisial. Nah, jadi yang bukan perdata. Kenapa dia ditangkap? Ya, bahkan ditahan sampai hari ini. Belum ada pembuktian mereka bersalah. Tapi ajas praduga tak bersalah sudah dilanggar. Nah, pertanyaan ilmu hukum Anda harus objektif. Bagaimana perilaku hukum yang seperti ini? Baik material maupun formil. Bagaimana yang seharusnya? Ya. Ya, baik. Menurut pendapat ahli ya, menurut pendapat ya. Ya, pendapat ahli dan sesuai dengan hukum. Ya, memang di pasal 81 disebutkan seperti itu. Ya. Nah, namun kita lihat juga bahwa Mahkamah Agung juga mengeluarkan peraturan bahwa di situ disebutkan hakim tidak wajib menunggu putusan perdatanya. Nah, ini mohon izin yang mulia, silakan saya dikoreksi. Tapi sepengetahuan saya ada juga peraturan Mahkamah Agung yang menyatakan seperti itu, dan memang dalam praktek putusan-putusan pengadilan pun ada kalanya putusan perdatanya muncul lebih dulu supaya perkara pidananya dilanjutkan. Nah, kalau kita lihat secara teoritis, memang idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu tuh apa? Perdatanya baru pidananya. Idealnya ya. Nah, tetapi kita melihat dengan putusan dengan adanya peraturan Mahkamah Agung tadi juga, nomor berapa tidak itu, ada kewajiban. Peraturan Mahkamah Agung nomor berapa tadi? Saya lupa. Tapi nomor 1 tahun 56. 1 tahun 56. Itu yang harus perdatanya dulu yang mulia. Satu itu harus perdata. Ya, makanya tapi saya beritahu. katakan bahwa ada juga putusan-putusan yang ternyata tidak
mengikuti itu karena hanya disebutkan dapat, artinya tidak wajib. Gini, konsistensi berpikir itu penting. Coba kembali ke 81, mohon dibacakan. Ya, kalau 81 jelas. Jelas bahwa menunda. Tunda. Ya. Ya sudah, itu undang-undang. Masa dibatalkan dengan pendapat Mahkamah Agung? Ya nggak benar lah. Bagaimana hierarki perundang-undangan? Gitu, benar nggak yang saudara saksi? Iya, kalau merujuk pada itu ya jelas. udah benar. Jadi ini satu kesalahan besar, tragedi hukum, orang sedang menggugat secara perdata kok ditahan. Kok jaksa meneruskan sampai ke pengadilan? Nah, kaitannya dengan pasal 143 KUHP tentang dakwaan jaksa yang harus cermat, lengkap, jelas. Sementara Anda sebut tadi ada 4 unsur. Subjek, kesalahan, tindakan, satu lagi bersifat melawan hukum. Ini belum diketahui 4 itu kecuali subjek. Tapi kesalahannya apa? Anda berani menyalahkan karena dia mubahalah. Oh iya, maaf, Anda ngerti mubahalah karena Anda agamanya lain. Ya. Nggak ngerti tuh. Nggak tahu saksi. Nggak paham. Nggak paham. Kalau nggak paham, ini saya kasih beri pemahaman supaya tidak so tahu, tapi mubahalah itu satu proses sumpah untuk meyakinkan tentang sesuatu yang dia yakin benar, ya, tetapi keadaannya ada lagi yang membantah bahwa dia juga benar, sama-sama benar, dijadikan mubahalah. Ada dasarnya di Al-Quran ayat 61. Nah, pertanyaan saya, secara ilmu hukum, hierarki perundang-undangan, Al-Quran sebagai kitab suci yang diyakini umat Islam sebagai rukun iman, itu letak posisi hukum dalam konteks hukum positif di mana? Mohon izin, kalau yang mulia, saya tidak berkompeten menjawab itu. Oke. Kalau nggak berkompeten, kita lihat dari Undang-Undang Dasar 45, dari Pancasila, sila pertama ketuhanan Maha Esa, pasal 29 ayat 2, negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu Allah, gitu. Di alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini konstruk hukum dalam konteks tata negara memang, tapi nggak boleh berhimpitan dengan pidana, karena pidana harus mengikut kepada tata negara. Nah, maka posisi Al-Quran dalam konteks hukum positif dia menjadi tertinggi di dalam konteks keyakinan umat, karena kita bikin negara untuk itu. Untuk pertama, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia, dan ikut politik bebas aktif. Sehingga kemarin ada Al-Quran dibakar itu menjaga ketertiban dunia, harusnya penguasa ikut memprotes. Tapi kaitannya dengan ini, ya, dia menjalankan Al-Quran dengan sangat keji dan sadis menurut saya. Mungkin kita beda pendapat. Dia menjalankan Al-Quran yang sudah dijamin pasal 29 ayat 2, negara menjamin warga negaranya menjalankan keyakinannya. Keyakinan saya Quran, keyakinan Anda Injil, nggak boleh diganggu. Maka ketika dia menjalankan keyakinan Quran, bukan cuma diganggu, ditahan, ditangkap, dipenjara, menderita mereka. Nah, mohon, karena kesaksian Anda menentukan, kalau Anda menerangkan yang keliru, mereka ikut masuk penjara yang Anda udah uraikan itu kurang lebih 15 tahun. Pertanyaannya? Nah, pertanyaannya, saudara-saudara ya, apakah kalau tadi Anda pakai istilah kepantasan atau patut diduga, ya, perbuatan yang mubahalah yang dibenarkan oleh Al-Quran, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45, sesuai keyakinannya, itu dianggap satu kesalahan hukum? Bisa Anda jawab? Ya, kalau yang ditanyakan di sini, mohon izin yang mulia, adalah masalah kesalahan. Nah, tentunya saya melihatnya dari sisi hukum pidana. Kesalahan itu sebagai willens and wanton. Kalau sengaja dan kalau sengaja itu willens and wanton. Willens itu mengetahui dan menghendaki. Iya, betul. Tapi oke, kita debat di situ, bukan debat, tapi fokus. Anda mengetahui mens rea dia? Enggak kan? Anda mengetahui kehendak dia? Enggak kan? Sama juga dengan jaksa. Maaf, sama juga dengan hakim. Kenapa sudah divonis dalam arti sudah dijalankan tahanannya ini?
Kesalahan apa yang dia? Anda breakdown dengan jelas. Kesalahannya adalah 1, 2, 3. Mengetahui apa? Kalau unsurnya kan cuma 2 tadi. Mengetahui dan menghendaki. Itu nggak ada. Bahkan saya bisa breakdown lagi dengan ilmu hukum Anda ya. Kita sama-sama belajar ilmu hukum. Itu berkait dengan satu situasi. Objektivitasnya adalah mereka justru kalau Anda tahu tanya dia inginnya itu ya, supaya saya nggak salah kutip, mohon izin yang mulia, Anda dalam konteks mengetahui dan mengerti apa maunya Anda sih dengan mubahalah ini? Saya ingin tahu, Bambang Tri ini jujur apa bohong, hanya itu aja. Saya nggak mau tahu ijazahnya Jokowi itu palsu atau asli, itu saya nggak mau tahu. Saya hanya mau tahu dia jujur apa bohong, udah itu aja. Anda ingin menghendaki adanya keonaran? Enggak, sama sekali tidak. 2 unsur itu nggak terpenuhi, Bos. Nggak ada kesalahan. Ya, jadi yang ditanyakan. Nah, pertanyaannya, mengapa ini tetap ditahan dan sekarang didakwa sampai di sini? Bisa dijawab atau secara ilmu hukum. Kapasitas saudara, monggo. Baik, yang mulia, tadi sejatinya sudah saya singgung ya dalam kaitan pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 bahwa di situ bentuk kesalahannya itu bukan dolus tetapi kulpa, artinya kealpaan. Tadi sudah saya jelaskan juga kealpaan itu kan berkaitan dengan kekurangan penghati-hati, kekurangan penduga-duga. Nah, itu yang saya lihat dalam kaitannya dengan sifat melawan hukumnya. Boleh kita dalami tentang kealpaan? Alpa atau lupa ada pengetahuan sebelum, kemudian lupa atau kulpa. Nah, dia tidak ada pengetahuan untuk menjadi kulpa. Apa yang kulpa? Tidak ada pelanggaran, dia sudah dijelaskan tadi. Ini Al-Quran, ini dijamin oleh negara. Kenapa Anda berani menuduh kulpa? Kulpanya di mana? Nah, bisa. Saya melihat secara teori. Iya, Anda melihat teori. Artinya ada kekurang hati-hatian, kekurang penduga-duga atau kesembronoan. Menduga-duga, kesembronoan di bagian mana? Kalimat mana? Apa yang menjadi kesembronoan, ketidakhati-hatiannya? Jelaskan, eksplisit. Ya, tentunya kembali kepada pembuktian di sidang pengadilan ini. Ya, ini lagi dibuktikan. Ya, artinya sebagai saksi memang Anda betul apa yang dinyatakan itu sesuatu yang tepat atau tidak, yang merupakan berita bohong atau bukan. Nah, saya kembali ke hanya pasal-pasal itu. Tentu harus punya parameter. Ini bohong, ini benar. Dia menyatakan Jokowi nggak ada ijazah aslinya, atau kalaupun ada palsu. Ini statementnya, Bos. Kalau saya keliru atau saya salah tembak kepala saya, itulah yang dicari oleh dia. Ini benar kan nih orang ini? Nah, pertanyaan saya, kulpanya di mana? Ijazah Jokowi memang belum ada sampai hari ini. Saya kasih tahu, sudah 19 orang jadi saksi. 3 ahli, 16 fakta. Sekarang Anda yang ke-20. Sekarang saya nanya, Anda pernah nggak lihat ijazah asli Jokowi? Ya, sama halnya saya tidak pernah melihat teks asli proklamasi, saya juga belum pernah melihat ijazah. Ya, nggak ada urusannya itu, beda Bos. Beda. Pernah lihat nggak? Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau kalau teks proklamasi gampang, udah banyak di YouTube juga. Ya, kok nggak pernah lihat? Lihatlah. Ya. Tidak pernah lihat aslinya ya. Nah, tidak pernah lihat. Udah ke-20 orang nih tidak pernah lihat aslinya. Anda mau membuktikan keulpaan dia di mana? Kulpa dia di mana? Mohon izin Mas Hakim. Mungkin bisa nggak usah nih, mohon izin Pak Egi. Pendapat ahli tentang kulpa. Ini tadi Anda ngomong saya nggak potong. Siap. Ini satu aja Mas Hakim. Posisi gini Bang Egi. Bang Egi tadi menerangkan bahwa itu mensrea ya. Mensrea. Bang Egi tolong jangan mengutipnya misalnya itu mengurangi atau mendistorsi ya. Pak Bambang Tri itu dari jejak rekam medika pernah ngomong itu ijazah SD, SMP, SMA itu Pak Jokowi itu ijazahnya Joko Wahyudi yang dicuri. Tolong itu dicermati bahwa itu memang lah ini kalau misalnya ditanyakan ini jangan Bang Egi langsung posisinya menjelaskan itu bahwa itu ada fakta penjelasan dari yang bersangkutan. Sebentar. Gitu kan? Gini aja, saksi memberikan itu kewenangan kami memilah dan memilih sekaligus menetapkan pertanyaan. Anda jangan berdebat, tolong sekali lagi menyampaikan pertanyaan kami tidak pernah intercept.
Tolong jangan berdebat. Ya, Oke, gini aja, saksi batasi sesuai keterangan ahli pidana aja, nggih. Soal kulpa, soal yang saya hormati, majelis hakim yang saya hormati, nanti tiba giliran keterangan terdakwa, Anda belejetin kalau nggak benar. Sebagaimana kita diajarkan hakim tadi, sesuailah dengan kesaksian. Saya bertanya sesuai ilmu kesaksiannya yang mendasari kepada satu situasi adanya menghendaki dan mengetahui. Saya ingin terangkan, tidak ada niat, apalagi kulpa, nggak ada, bos. Apalagi konstruk hukum mengakui adanya mubahalah itu. Nah, bahkan saksi agama sudah, dan saya sudah nyatakan 2 kali ke mahkamah ke majelis ulama, tidak pernah mengeluarkan fatwa mubahalah, tidak pernah. Tapi tentang penistaan agama ada. Beda. Dia dituduh penistaan agama, tapi dikaitkan dengan mubahalah. Yang mana mubahalahnya tidak ada dideskripsikan begini tata cara yang tidak benar. Tidak ada. Nah, oleh karena itu kembali ke saksi yang tidak tahu pengetahuan itu, ya kan? Pertanyaan saya, ya keterangan saksi yang luar biasa. Saya hormat, Anda teori-teorinya bagus ya, memang pantaslah sebagai kapasitas ahli. Itu justru kenapa saya tadi bilang suka, keterangan Anda semua tadi itu meringankan dia, nggak ada dia. Anda sadari itu enggak? Atau Anda mengerti nggak? Atau tetap menyalahkan dia? Posisi saksi kan harus sebagai pendapat itu netral ya, sesuai dengan apa yang saya saksi kalau bisa karena memberikan pendapat. Ya, saya juga akademis, emangnya saya apa nih? Saya akademis. Sama-sama ini profesor. Makanya oleh karena itu jangan alasan akademis. Saya ini akademis, jelas pakai tolong dibatasi, tidak berdebat soal. Nah, oleh karena itulah, saudara saksi. Pertanyaan aja. Jangan dalam konteks memberi keterangan saya netral, saya ini, tapi sudut pandangnya tetap dalam back mind Anda dan ucapan itu dia ini salah. Paling tidak ada kesalahan, paling tidak ada kulpa. Nah, itu yang saya mau bantah. Itulah tugas saya pembela. Jangan dicari-cari untuk yang lain. Tidak, saya mencari kebenaran material. Dan saya sudah ungkap, dan saya sudah tahu. Ternyata Anda tidak mampu mendeskripsikan, mengetahuinya dia, menghendakinya dia. Maka batal demi hukum. Juga termasuk dakwaan jaksa pasal 143 tadi. Anda kan juga belajar hukum acara pidana tuh. Nah, itu menurut ketentuan hukum, ayat 1, ayat 2, ayat 3 dari 143 itu menyatakan kalau dakwaan tidak cermat, ini kan tidak cermat nih, harus batal demi hukum. Saya kira sampai situ. Oke, itu biar nanti kami menilai. Baik, izin yang mulia, saya lanjutkan. Berbeda pendapat tapi kami menilai nanti, oke? Silakan. Saudara ahli, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu ansih mengatur hukum material saja atau termasuk hukum formilnya? Undang-Undang ITE. Iya, di dalamnya ada juga unsur formil. Formilnya ya, betul. Karena menyangkut juga masalah pembuktian juga ada. Ya. Baik. Dalam hukum formil melalui Undang-Undang ITE ini ada pasal 6 yang menyatakan bahwa si itu harus dapat dijamin dengan cara dapat diakses untuk menjaga keasliannya dan utuhannya, dan harus dapat ditampilkan untuk menerangkan suatu peristiwa. Pertanyaan saya, di dalam dakwaan muncul URL atau link yang sebenarnya itulah pintu ada atau tidaknya unsur kebencian itu disebarkan atau tidak. Dan dalam ketentuan pasal Lex Specialis ya, pasal 6 ini ya, berkaitan dengan pembuktian IT, itu harus dapat diakses. Setelah kami akses, itu tidak bisa. Dan tidak pernah ditampilkan, yang ditampilkan hanya kopian dari video. Pertanyaan saya, apakah memiliki nilai pembuktian tadi? Karena adalah ada dalam pasal 6 tadi. Silakan. Oke, bisa dijawab? Iya, baik. Sejatinya lebih tepat ahli digital forensik untuk menjawab ini ya. Tetapi kalau kita lihat secara normatif kembali ke hal-hal tadi, ya sejauh bisa dibuktikan keasliannya, maka tentunya disitulah dia memiliki kekuatan pembuktian. Demikian. Baik, sejauh dapat dibuktikan keasliannya. Saya lari ke pembuktian 184 KUHP. Ada bukti. Saya ingin tegaskan, kalau kita ingin bicara pembuktian yang paling sempurna terkait dokumen, apakah itu melalui keterangan saksi atau dokumennya itu sendiri?
Ya, ini misalkan terkait dokumen. Dokumen itu asli atau palsu. Kekuatan alat bukti sesuai dengan pasal 184 yang paling signifikan itu apa? Pembuktian tertulis, dokumennya itu sendiri ada aslinya atau tidak, atau hanya keterangan saksi-saksi, temannya lah, gurunya lah, kola wakilah, katanya dan seterusnya. Silakan. Ya, kalau menurut saya tentunya pertama-tama kepada pembuktian dari sudut digital forensik. Ya, barulah kemudian dikuatkan oleh saksi-saksi dan alat bukti yang lain. Demikian. Kalau terkait dokumen elektronik, saya masuk ke pasal 14 ayat 1 dan 2 termasuk 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Ada kabar bohong. Ini dakwaannya. Tentu ada kabar benernya. Kabar bohongnya adalah saudara terdakwa dianggap mengedarkan kabar bohong karena menyebut ijazah Jokowi palsu. Sesuai dengan pasal 184 tentu harus ada dokumen tertulis tadi. Saudara katakan tadi ijazah asli itu yang paling otentik. Pertanyaan saya, Anda memberikan syarat tadi kalau ijazahnya hilang baru boleh. Ya. Nanti faktanya tidak pernah ada di dalam sebuah forum pembuktian persidangan itu surat keterangan. Surat keterangan bahwa ijazah SD Joko Widodo hilang, surat keterangan bahwa SMP Joko Widodo hilang atau S1 Joko Widodo hilang. Tidak ada. Yang hilang buku induk. Kalau buku induk ada. Nah, pertanyaan saya, untuk menghilangkan praduga, saya ingatkan ada gium, lebih baik seorang hakim melepaskan 1000 orang tidak bersalah ketimbang menghukum 1 orang tidak bersalah. Keyakinan apa yang bisa diperoleh oleh hakim kalau tidak ada bukti otentik tertulisnya, padahal ini terkait dokumen asli atau tidak? Mohon diterangkan. Iya, baik. Silakan. Bisa diterangkan? Izin sebentar Pak Ketua. Ali mau minum? Gak usah yang mulia. Yakin? Ya. Karena tak siapkan. Tadi kelihatannya sudah perlu minum. Ya. Kalau enggak, kan? Masih kuat kan? Ya. Masih kuat? Ya. Nah, saya bagian pengamatan masalahnya ini. Saya juga bawa minum. Lah justru untuk tak suruh minum. Enggak, kalau mau minum dulu. Kalau minum enggak apa-apa. Ya. Gitu. Enggak apa-apa, silakan untuk minum, untuk PH maupun jaksa, enggak apa-apa. Kita sidang sampai sore masalahnya. Ini enggak apa-apa. Oke, silakan dilanjutkan pertanyaannya tadi. Iya, tadi juga sudah saya jelaskan bahwa dalam hal tidak bisa diketahui atau tidak dilihat yang asli sama sekali, toh kita masih bisa juga menggunakan bukti yang lain. Artinya ada keterangan saksi, kemudian juga kalau ada buku register masih bisa dilihat di situ. Artinya tidak semata-mata kepada ijazah asli yang tidak dapat dipertunjukkan itu. Baik, kalau untuk kasus yang lain mungkin bisa ya. Ini misalkan ada kasus pemalsuan surat. Apakah kasus itu bisa jalan kalau tidak ada bukti forensik terkait suratnya? Dia ada saksi, ada keterangan ahli, tapi nggak ada bukti suratnya. Silakan terangkan. Iya, ada kasus yang semacam yang ditanyakan barusan juga, itu yang asli sama sekali tidak bisa ditunjukkan di Pengadilan Negeri Gorontalo. Tetapi majelis hakim memandang bahwa surat yang dibuat oleh terdakwa adalah surat palsu. Karena ketika dicek di kantor catatan sipil, tidak pernah ada akte kelahiran yang semacam itu. Karena yang ditunjukkan terdakwa hanyalah fotokopian. Dalam konteks sebentar. Dalam konteks pembuktian, yang punya kewenangan atau tanggung jawab untuk membuktikan itu palsu atau tidak siapa? Apakah jaksa atau terdakwa dalam kasus dokumen palsu? Ya, beban pembuktian dalam hukum acara pidana kita memang terletak pada pundak jaksa penuntut. Nah, sekarang dalam kasus berita bohong yang ada dokumen palsu dianggap bohong, buktikan dong kabar benarnya. Ada di mana beban pembuktian itu? Apakah di terdakwa yang mengatakan ijazah Jokowi palsu atau ada jaksa yang mendakwa saudara terdakwa ini mengedarkan kabar bohong? Ya, kembali kepada jaksa penuntut umum. Jaksa. Saya lanjutkan. Ini ada dua konstruksi hukum yang berbeda. Ada kabar bohong, itu pasal 14(1)(2) ya. Kemudian ada kabar yang tidak lengkap atau tidak pasti. Apakah mungkin mendakwa satu peristiwa tidak lengkap, tidak pasti, sementara buktinya sendiri tidak lengkap?
Dan kita tidak mendapatkan kepastian karena sampai hari ini tidak ada dokumen aslinya. Bagaimana pandangan dari ahli? Ya, kembali kepada soal keberadaan dari alat bukti dan barang bukti tadi. Ya, sejauh masih bisa didukung oleh saksi-saksi dan alat bukti yang lain, tentunya kembali kepada bagaimana hakim memandang pemenuhan adanya minimum 2 alat bukti yang sah. Baik, kalaupun minimum bukti itu hanya ada pada ahli dan saksi misalnya. Ini 184 tadi. Sementara bukti ijazahnya itu sendiri tidak dilengkapi. Apakah mungkin mendakwa suatu kabar tidak lengkap sementara dakwaan tadi tidak bisa membuktikan versi lengkapnya? Iya, tadi melalui majelis hakim sudah saya sampaikan bahwa sudah juga ada kasus yang semacam ini, ya, tidak bisa ditunjukkan dokumen aslinya karena yang bersangkutan hanya bisa menunjukkan fotokopinya dan hakim yakin sesuai dengan alat bukti yang lain bahwa telah terjadi pemalsuan surat, sehingga dengan demikian baik, itu kan presiden. Saya kembali ke KUHP, normanya, idealnya, kalau itu kondisi faktual seperti itu, normalnya, idealnya bagaimana? Haruskah dilengkapi bukti-bukti itu baru bisa mendakwa tidak lengkap atau tidak pasti yang dapat menerbitkan keonaran? Ya, melalui yang mulia, kalau kita lihat 184 KUHP itu kan KUHP ya, 184 KUHP itu kan tidak menyebutkan dalam hal-hal tertentu misalnya wajib ini dan itu misalnya. Tetapi hanya disebutkan di 183 itu didukung oleh minimum 2 alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Sehingga dengan demikian kalau persepsi yang saudara katakan tadi, baiklah itu kita sampaikan melalui tim penyusun pembaruan KUHP. Oh begitu, perkaranya sekarang, saya pengen sekarang untuk membela klien saya ini, saya kaitkan, kembalikan. Nanti ini sangat tergantung kepada keyakinan hakim, kan begitu? Terkait 2 alat bukti, tapi yang lebih fokus pada keyakinan hakim. Bukan. Artinya keyakinan hakim itu kalau kita baca dalam literatur ya, keyakinan hakim itu kan bukan terbentuk begitu saja sebagai taken for granted, jatuh dari langit tiba-tiba, tidak. Tapi keyakinan hakim itu juga kan terbentuk setelah menilai dari bagaimana pembuktian di sidang pengadilan. Mungkinkah suatu peristiwa bisa diyakini bahwa peristiwa itu tidak lengkap sementara pembuktiannya tidak lengkap? Ya, kemungkinan itu bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja. Saya lanjutkan. Saya mau fokus kepada unsur tadi. Dalam pasal-pasal pidana, apakah sebagian atau keseluruhan unsur pidana itu harus terpenuhi sehingga dakwaan itu bisa terbukti? Iya, melalui yang mulia majelis hakim tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kita menganut pandangan dualisme dari Mulyatno, beliau mengatakan pemenuhan adanya unsur perbuatan pidana itu juga harus didukung oleh pertanggungjawaban pidana. Sehingga meskipun perbuatan pidananya terpenuhi, tetapi kalau pertanggungjawaban pidananya tidak terpenuhi, maka dengan demikian tidak dapat dipidana. Baik, ada tetapi kalau dari sudut pandang aliran monisme yang menyatukan semua unsur tindak pidana tersebut, tidak terpenuhi satu atau lebih unsur tindak pidana, dengan demikian tidak terjadi tindak pidana dan tidak ada pertanggungjawaban pidana. Itu kan monisme. Kan aliran monisme. Iya. Apa putusan dari satu yang tidak bisa dibuktikan, konsekuensi putusannya, onslah atau frispah? Ya, kembali kepada apa yang tidak terpenuhi tadi. Kalau yang tidak terpenuhi adalah subjek yang tidak mampu bertanggung jawab, maka dengan demikian frispah yang dijatuhkan hakim. Frispah. Tapi kalau perbuatan itu ada tetapi tidak merupakan tindak pidana, maka dalam hal ini hakim akan menjatuhkan onslah van alle rechtsvervolging. Ya, artinya itu peristiwa terbukti tapi ternyata bukan pidana, ini lepas ya, onslah ya. Saya lanjutkan. Ini mudah-mudahan frispah atau onslah ini ya. Saya lanjutkan. Dalam konteks tafsir, kan saudara tadi sebutkan bahwa dalam pidana tafsirnya bisa dengan, tentu yang paling baik adalah tafsir juristik dari kehendak undang-undang itu sendiri. Memori van toileting itu kan tafsirnya yang resmi. Kemudian ada tafsir gramatika. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh dalam pidana itu menggunakan tafsir perluasan dengan analogi? Sejauh yang saya pahami, analogi tidak dibolehkan dalam hukum pidana. Baik, saya masuk. Dulu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, baik pasal 14 ayat 12, pasal 15, zaman itu tidak dikenal sosial media. Jadi kalau keonaran yang keonaran nyata, apakah mungkin kita kemudian menganalogikan keonaran yang nyata tadi kemudian dipindah ke sosial media dengan pandangan saudara yang tidak boleh analogi?
Bisa Ya, dijelaskan? tentunya dalam hal ini kembali kepada penggunaan dari tafsiran yang lain. Artinya kita tidak menggunakan analogi, karena kalau analogi itu menyamakan misalnya binatang berkaki 4 dengan ikan. Itu analogi. Tetapi kalau kita menggunakan penafsiran ekstensif, memperluas, seperti yang digunakan di Mahkamah Agung Belanda dulu, Hogerat itu memutus bahwa pencurian aliran listrik pun masuk dalam kategori pencurian menurut pasal 362 KUHP. Sehingga dengan demikian sekalipun hanya 2 dari 3 unsur barang yang dimaksud di situ terpenuhi, tetapi Hogerat waktu itu sudah berpendapat bahwa unsur itu sudah cukup. Sehingga dengan demikian terjadilah adanya penafsiran memperluas atau ekstensif tadi. Saya mohon diterangkan sekaligus diberi batasan perbedaan antara penafsiran sifatnya analogis dengan ekstensif dikaitkan dengan kekhawatiran kita banyak terjadi kriminalisasi terhadap suatu peristiwa yang sebenarnya secara limitatif tidak diatur. Silakan. Iya, baik. Lewat majelis ketua tadi saya sudah sampaikan juga bahwa memang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu dibuat dalam situasi di mana kita belum mengenal kemajuan teknologi seperti saat ini. Tetapi sejauh undang-undangnya belum pernah dicabut sama sekali, maka disitulah penafsiran itu sangat diperlukan untuk melihat apakah sebentar. terpenuhi. Saya bertanya tadi, terminologi atau definisi yang ekstensif itu seperti apa, yang analogi seperti apa, batasannya seperti apa, sehingga tidak rawan kemudian penyidik, jaksa atau hakim melakukan perluasan satu tindak pidana unsur-unsurnya melampaui apa yang dikehendaki pasal dengan dalih ini ekstensifikisme, gitu loh. Kalau itu analogi kan berarti nggak boleh. Kalau intensifikisme kan masih memungkinkan ekstensif. Nah, batasannya apa sehingga kami nanti bisa menuangkan dalam materi pembelaan? Iya, melalui yang mulia. Tadi sudah saya jelaskan dalam hal putusan Hogerat dalam hal pencurian aliran listrik ya. Di situ jelas bahwa kata barang ya, Hood itu harus memenuhi 3 unsur ya, di 362, 372, 378 jelas-jelas bahwa barang yang dimaksud itu adalah benda berwujud, kemudian bergerak, kemudian dia mempunyai nilai ekonomis. Tetapi untuk adanya perwujudan dari aliran listrik itu tidak mungkin dilakukan, karena listrik itu sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Nah, sehingga kemudian Mahkamah Agung memutuskan cukup jika 2 dari 3 unsur barang tersebut sudah memenuhi sebagai adanya unsur barang pada 362. Maka kemudian Hogerat Belanda pada waktu itu kemudian memutuskan bahwa telah terpenuhi unsur pencurian barang meskipun hanya 2 di antara 3 unsur itu yang terpenuhi. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan analogi, ini memperluas begitu saja sesuatu itu sama saja dengan benda yang dimaksud tersebut. Tadi sudah saya contohkan bagaimana kita bisa menyamakan misalnya binatang berkaki 4 dengan ikan. Nah, kalau dia sama-sama makhluk hidup saja, oke. Tetapi kalau kita katakan sebagai makhluk yang hidup di air, ini binatang berkaki 4 jelas-jelas tidak di air. Ikan di air. Nah, jadi dengan demikian memang kita harus lihat analogi itu dalam hukum pidana tidak dibolehkan sedemikian rupa. Baik, saya lanjutkan. Tadi ada perdebatan sosial media, kemudian dianggap itu sebagai keonaran. Padahal saya sendiri, perdebatan sosial media itu biasa, bukan onar, beda pendapat saja. Kecuali aktual, muncul sebagai suatu tindakan nyata baru gitu. Nah, hal yang seperti ini tipis-tipis. Ini apakah perluas analogi atau bagian dari intensifikasi tafsir sampai ke sana, ekstensif tadi begitu? Ya, melalui yang mulia, tentunya di sini kembali lagi kepada soal Wederrechtlichkeit tadi ya, soal bersifat melawan hukum itu. Memang kita bisa melihat, tadi juga saya ungkapkan bahwa ada kalanya kita lihat perdebatan di sosial media, saling menyerang, saling memaki, menjelekkan dan sebagainya. Tetapi ketika pihak korban katakanlah tidak mau melakukan pengaduan, sehingga dengan demikian kasus itu tidak dilanjutkan, maka itu hanya sebatas perdebatan di media sosial tadi. Nah, tetapi kalau kita kembalikan kepada sifat melawan hukum tadi, maka kita lihat dari sudut bagaimana sifat melawan hukum yang kita anut di Indonesia. Tadi sudah saya jelaskan. Artinya lagi-lagi juga ahli hanya memberikan parameter, tapi terhadap penerapan kasus ini ahli juga tidak tahu, dikembalikan kepada majelis hakim. Ya, tentunya demikian. Baik, saya lanjutkan. Ahli, ini undang-undang ITE kan
juntuhnya ke pasal 45A ayat 2 yang ancaman pidananya 6 tahun. Kalau pasal yang biasa tadi, pasal 14 itu 10 tahun. Kalau yang penodaan agama 156 itu 10 tahun. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam proses BAP itu termasuk juga ahli ditanya tentang pandangan ahli terkait pasal penodaan agama? Karena baru yang saya diterangkan tadi baru ITE sama kabar bohong. Ya, saya juga ditanyai waktu itu tentang penodaan agama. Ya, tetapi saya secara objektif juga katakan kalau kita kembali kepada ketentuan yang memasukkan 156A itu di KUHP, itu jelas-jelas bahwa di dalam undang-undang darurat yang menyebutkan tentang itu mensyaratkan harus ada dulu peringatan dari pihak-pihak tertentu. Peringatan dulu ya, tidak langsung tangkap gitu ya, baik. Dan itu yang tidak tampak dalam kasus Ahok dulu. Karena ketika dia diduga melakukan penodaan agama itu, dia tidak diberikan kesempatan untuk diperingatkan terlebih dahulu. Harusnya ada peringatan. Nah, tetapi saya waktu memberikan pendapat di Barreskrim, saya katakan bahwa seyogianya sesuai pasal 2, pasal 3 dari peraturan tersebut, itu harus diperingatkan terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian yang bersangkutan tahu apa yang dia lakukan itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Baik, yang kedua, kalau ini berkaitan agama, siapa yang punya otoritas untuk memberikan kualifikasi bahwa ini telah menodai agama tertentu? Misalkan kalau Islam, siapa? Apakah boleh NU, boleh Muhammadiyah? Kalau Kristen, apakah boleh individu atau gereja tertentu? Atau ada otoritas representatif agar tidak ada perbedaan pandangan dari agama-agama yang dimaksud? Ya, dalam hal ini memang kita lihat ada relativisme pemikiran ya. Artinya ini sejauh yang saya pahami kembali lagi kepada bagaimana tafsir yang dimiliki oleh hakim untuk menilai sejauh manakah telah terjadi penodaan agama atau tidak. Nah, artinya sebatas yang saya pahami juga, saya sebagai ahli pun tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa itu sesuatu yang sudah menodai agama. Kembali kepada soal relativisme tadi ya. Dan saya juga ingatkan bahwa ketika itu sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 dari peraturan tersebut, itu masih memberikan kesempatan untuk diperingatkan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Kalau dalam suatu proses tidak ada peringatan, apakah kasus ini bisa dianggap sebagai kasus yang katakanlah prematur begitu? Ya, kalau menurut pendapat saya untuk penodaan agamanya tentunya tidak bisa begitu saja kita terapkan karena tidak dilakukan langkah-langkah yang semestinya sesuai dengan peraturan tersebut. Baik, lagi tindakan yang prudent karena ini terkait agama loh. Karena putusan ini juga bisa jadi presiden nantinya. Bagi kita semestinya menggunakan tafsir keagamaan yang resmi. Misalnya kalau dalam Islam itu Majelis Ulama Indonesia, atau boleh kita menggunakan tafsir pribadi individu tertentu. Karena ini berkaitan dengan penodaan agama untuk lebih hati-hati agar lebih prudent gitu. Ya, mohon maaf agar tidak salah dalam mengambil keyakinan begitu. Ya, mohon izin melalui yang mulia karena ini bukan kompetensi saya. Saya pikir saya tidak akan memasuki ranah itu. Bukan, ini terkait hukum pembuktian. Kan nanti harus ada pembuktian. Di antaranya harus ada fatwa keagamaan. Kalau Hindu ya dari Hindu, Buddha dari Buddha. Nah, yang lebih prudent itu dalam bukti tadi loh, agar kita tidak masih punya dugaan-dugaan. Lebih prudent mana? Mengambil keterangan resmi dari representasi lembaga resmi, kalau Islam MUI, kalau gereja itu GKI ya, dan seterusnya, atau dari individu saja boleh. Ini untuk menjaga kehati-hatian. Ya, kalau melihat secara umum ya, kita lihat dari common sense, ya tentunya lembaga-lembaga keagamaan itu yang dianggap sebagai representasi. Baik. Yang penting. Yang resmi ya, MUI kalau dalam Islam ya. Tapi saya juga harus mengatakan dengan jujur bahwa di kalangan kami Protestan saja pun, bukan hanya PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Enggak, kalau dalam kasus ini Islam. Ada lagi dalam GBI, ada lagi Persekutuan Pentakosta, Persatuan Pantekosta, Gereja Betel dan sebagainya. Jadi, tapi kalau kita lihat dari sudut ini, maka representasi dari lembaga-lembaga keagamaan demikian tentunya patut untuk menjadi rujukan bagi hakim. Baik, terima kasih Yang Mulia, cukup dari kami. Cukup, masih ada? Satu lagi Yang Mulia. Coba dibatasi ya, sudah sore kita ya. Siapa Yang Mulia? Kalau yang sudah ditanyakan jangan diulang lagi. Sudah kehabisan
sudah banyak yang disampaikan oleh kehabisan pertanyaan. Sudah digali semua tadi kayaknya. Ya. Ini hanya tadi terkait keonaran, ya. Terkait keonaran itu terjadi kegaduhan, keresahan, ya. Dan dalam faktanya itu harus ada pro kontra. Apa betul? Apakah begini terjadi keonaran di sosmed, ya? Terus ketika dalam faktanya ini hanya ada satu pihak yang misalkan tadi melakukan demo, apakah itu bisa dikatakan pro kontra dan masuk dalam keonaran? Ya, melalui yang mulia, tadi sudah saya terangkan bahwa pengertian keonaran itu tidak bisa hanya kita katakan harus ada pro kontra, tetapi juga ketidaknyamanan, ketidaktentraman. Saya hanya melihat dari sudut common sense tadi, bahwa pasal 14, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu tidak menyebutkan definisi atau batasan keonaran itu harus ada pro dan kontra. Ya memang kita harus akui itulah kondisi yang ada dalam peraturan perundang-undangan kita, sehingga pada waktu itu tidak harus ada konflik horizontal misalnya antara dua belah pihak. Demikian. Gambaran realnya berarti bagaimana? Hanya sekedar itu tadi ya. Begitu ada pro kontra di sosial media itu sudah dikatakan keonaran berarti. Ya, kalau kita lihat dari pemahaman yang disampaikan oleh Andi Hamzah misalnya, ketika suatu perbuatan itu sudah menimbulkan ketidaktentraman, ketidaknyamanan di tengah masyarakat, menurut beliau itu sudah masuk dalam kategori keonaran tadi. Sudah berkali-kali dijelaskan tadi. Di sini coba ya pertanyaannya dijelaskan. Ini penjelasan saudara ahli apa tidak? Ya? Saya bacakan. BAP lagi. Nomor berapa? Di sini ringkasan itu ya. Ringkasan. Ya udah silakan dibacakan. Yang mana? Yang mana? Biar cepat ya. Saya bacakan karena saya hanya mengutip ini. Benar ahli menerangkan. Yang mana? Yang mana? Yang mau ditanyakan yang mana? Biar cepat, biar cepat. Yang aku screenshot. Maaf yang mulia, salah yang mulia. Jadi ini bukan dari apa? Saksi, bukan dari saksi pidana. Sementara ini saya cukup yang mulia. Ada yang menarik kasus Gorontalo karena ini menyangkut perilaku hakim, bahwa terdakwa menunjukkan fotokopi, tapi hakim berkeyakinan itu tidak benar, tidak sesuai dengan asli, sehingga tetap dihukum karena fotokopi itu. Betul? Kasusnya bukan karena fotokopi itu saja, tetapi ketika dari Dukcapil pun menyatakan bahwa akte itu tidak pernah dikeluarkan. Ya, itulah pokoknya basisnya fotokopi. Nah, sekedar Anda tahu, dia nggak pernah bilang ada fotokopi. Dia bahkan menyatakan tidak ada ijazahnya. Artinya yang membawa fotokopi yang bukan fotokopian ya itu jaksa. Jadi kalau itu dijadikan jurisprudensi, karena dia menampilkan fotokopi harusnya dibatalkan. Kan begitu logika Gorontalo. Oke? Benar? Iya, tentu harus dibuktikan oleh lembaga yang mengeluarkan ijazah itu. Iya. Ini buku induknya aja hilang. Buku induk hilang. Khusus yang nomor 14 hilang. Yang tentang menjelaskan Jokowi. Jadi bagaimana? Laporan polisi nggak ada. Nah, jadi tolong sebagai ahli, pendapat yang mana yang mau ditanyakan? Pendapat ahli dalam konteks ilmu yang Anda sampaikan tadi luar biasa, harus objektif. Karena dia yang ditampilkan semuanya fotokopi, nggak pernah lihat ada yang asli, maka harusnya dibatalkan semuanya itu.
Apakah benar demikian? Ya, kembali kepada bagaimana pembuktian di sidang pengadilan. Ya sudah, itu sudah berjalan. Ya, tergantung Anda udah saksi ke 20 orang. Ya, Oke, cocok ya. Ya udah yang mulia. Langsung terdakwa. Iya. Terdepan aja. Insyaallah. Tanggapan aja ya kalau Ya, siap yang mulia. Atas kesaksian. Satu kesimpulan yang saya tarik dari kesaksian saksi ahli, ya intinya semua terpulang dengan keyakinan hakim nanti pada intinya. Jadi sekarang gini saksi ahli ya, saya hanya pengantar singkat saja. Muncul hamba Allah namanya Bambang Tri yang sudah mengaku melakukan penelitian selama 3 tahun, mulai dari Solo, Semarang sampai Garut. Jadi beliau ini lihat TV, orang-orang yang mengaku temannya Jokowi, yang mengaku ijazahnya Jokowi asli itu selalu didatangi sama dia. Maka muncullah buku Jokowi Undercover 2, judulnya Lelaki Berijazah Palsu. Kemudian beliau ini ngomong di media dengan sangat lantangnya ijazah Jokowi palsu. Di satu pihak ya, selesai bab 1. Nah, saya dengan kesadaran penuh, saya nggak punya niat jahat dan nggak punya kulfa sama sekali. Kesadaran saya penuh hanya satu, saya harus mencari kebenarannya. Gitu ya, maka saya carilah orang ini selama 1 minggu, baru dapat. Nah, baru saya panggil ke rumah dan kami nggak ada settingan. Nanti kalau saya wawancara nanti pertanyaannya ini, jawabannya ini, tidak ada. Demi Tuhan tidak ada. Mengalir saja. Jadi tidak ada kulfa, tidak ada kealpaan, tidak ada menstrea, tidak ada. Saya tanya jawab bagaimana seorang host kepada narasumbernya. Nah, endingnya beliau ini kok tetap yakin bahwa memang palsu, tembak kepala saya. Saya ini nggak percaya gitu ya, saudara saksi ya. Nah, karena saya orang Islam, ya saya suka yang radikal-radikal, saya suka sesuatu yang pasti, ya akhirnya saya kembali ke Al-Quran. Berani nggak saya sumpah pakai Al-Quran? Berani. Gitu. Padahal harapan saya waktu itu saudara Bambang Tri menolak, oh jangan kalau Al-Quran. Ternyata berani. Nah, maka terjadilah sumpah mubalah itu. Yang ingin saya jelaskan kepada Pak Hakim, kepada saksi ahli, tidak ada setitik pun menstrea, niat jahat, apalagi menjatuhkan Jokowi. Saya nggak kenal Jokowi, nggak tahu, saya nggak penting itu ijazah asli atau palsu itu. Yang punya kepentingan beliau. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi insya Allah saya sangat senang dengan kesaksian Anda ini, istri yang benar-benar seterima semua, karena dari semua saksi yang tampil, logika saya yang saya terima hanya Anda ini, gitu ya. Saya terima logika Anda ini. Jadi keterangan saksi diterima. Ya, nah saya terima sepanjang kebenaran itu saya terima. Nah sekarang saya juga ingin meyakinkan lagi bahwa memang nggak ada kulfa, nggak ada menstrea, nggak ada niat jahat, nggak ada kudeta, nggak ada menghendaki, nggak ada. Saya hanya wartawan atau host atau youtuber atau konten kreator yang mewawancari seseorang, nggak lebih dari itu. Oke, intinya sudah ya, intinya. Intinya itu ya. Baik, terima kasih, cukup. Cukup. Jadi intinya menerima keterangan ahli diterima ya. Insya Allah ya, sangat bagus ya. Oke, cukup. Oke, yang di sidang ya, maksudnya di sidang ya. Di dalam persidangan, bukan yang di BAP ya. Nah, ya intinya semoga puji Tuhan selalu menyertai Anda ya. Oke, lanjutnya Pak Bambang Tri. Mau statement atau mau ini? Kalau bisa ya statement yang kemudian ditutup dengan pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan? Pertanyaan dulu kalau ada pertanyaan. Pertanyaannya dulu. Tanya dulu. Apa yang ditanyakan dari ahli? Ahli yang sangat saya hormati, dengan setulus hati saya sangat mengapresiasi karena baru kali ini saksi ahlinya bermutu 20 orang. Ya. Pertanyaannya, apakah Anda diberitahu fakta persidangan bahwa kepala sekolah SMP dan SD menyatakan buku induk hilang, yang satu dimakan rayap? Kenapa ditanyakan? Ada tahu nggak? Ahli tahu nggak itu masalah itu? Ya, melalui yang mulia majelis hakim, tentunya yang saya berikan pendapat pada waktu itu hanyalah berdasarkan informasi dari penyidik, saksi dan juga ahli yang di. Ya, ada fakta persidangan. Tapi itu. Fakta persidangan itu kan saat sudah sidang. Saya tentunya tidak tahu. Tidak tahu. Nah itu kenapa jaksa tidak memberitahukan gitu loh? Seolah-olah buku induknya ada. Seolah-olah ya dimakan rayap.
Ya kalau jaksa memberitahukan tuh nanti mempengaruhi keterangan ahli, nggak boleh. Loh, harusnya ya, beritahukan. Saya beritahu. Intinya enggak, intinya dia nggak tahu. Ya, intinya nggak tahu. Intinya tidak. Ahli nggak tahu itu masalah dimakan rayap, nggak tahu itu. Iya. Oke, pertanyaan yang lain, moga. Pertanyaan yang lain. Setelah saya memandang ahli punya integritas sangat tinggi, langka orang seperti Anda di Indonesia. Ya. Pertanyaan saya sederhana. Kalau seseorang pernah menyatakan IPK saya kurang dari 2 berdasarkan pengetahuan ahli, apakah mungkin dia lulus mengaku insinyur lulusan UGM? Kurang dari 2, dia ngaku sendiri. Pertanyaan saya, pengetahuanmu itu apakah mungkin? Baik, bisa menjawab. Yang mulia, kalau soal itu tentu kembali kepada persyaratan lulus dari setiap perguruan tinggi. Ya, pengetahuan yang ada dalam. Saya tidak tahu di tempat lain, tapi saya dari Undip, pengetahuan saya lulus kita harus punya IPK minimal 2. Ya, itu kurang dari 2. Itu di Undip ya. Kalau di tempat lain tidak tahu. Ya, tapi di tempat lain. Ya kurang lebih sama lah sistem pendidikan nasional. Ya udah, ahli taunya di Undip karena dia kuliah di Undip. Lah ya kurang lebih sama. Oke, udah. Lanjut yang lain, masih ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Oke, moga. Terakhir. Ya, silakan. Juga ada fakta. Jokowi bergelar DRS waktu wali kota. Kemudian insinyur waktu mencalon presiden. Itu fakta nyata, nggak saya buat-buat. Mana mungkin saya bisa membuat fakta begitu? Karena itu jelas bohong. Kalau saya mengatakan Jokowi nggak bilang gitu, saya bilang gitu, itu bohong. Tapi saya hanya mempertanyakan. Tahu nggak? Yang benar DRS apa insinyur? Ahli tahu nggak itu? Tahu apa enggak? Coba dijawab. Iya, kalau soal itu saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi ahli kan nggak pernah ketemu. Iya, tetapi saya pun ya Pak. Iya. Saya pun pernah. Ya udah dijawab aja. Saya pun pernah ditulis profesor 3 tahun yang lalu. Iya. Padahal profesor saya baru tahun lalu. Ya, berarti tidak benar. Saya ralat. Saya katakan pada yang menulis itu. Tolong koreksi. Waduh Pak, sudah masuk di media sosial. Iya. Lah seharusnya Pak Jokowi meralat dong. Gelar dia itu DRS apa insinyur? Terima kasih. Pak Kim, keterangan saksi saya terima yang penuhnya saya terima. Terima kasih. Terima kasih saksi. Baru kali ini saksi ahli diterima oleh tim penasihat hukum maupun terdakwa. Karena sebelumnya semua saksi ditolak soalnya. Terima kasih. Anda netral tapi keterangannya bisa diterima oleh semua pihak. Jadi untuk Anda terima kasih atas kesaksian ahlinya, sudah boleh meninggalkan tempat. Terima kasih Prof. Terima kasih penjelasannya. Untuk selanjutnya kami minta pada jaksa penuntut umum untuk yang akan datang masih akan menghadirkan saksi atau ahli. Masih ada? Saya rasa terakhir ya untuk kami akan berusaha untuk memanggil saksi Mahmud Nurwindo sama satu ahli digital forensik, Mas Hakim. Ahli forensik ya? Digital forensik. Sama itu diupayakan dipanggil kembali. Iya, kami usahakan. Mahmud Nurwindo ya, kan alamatnya di Semarang mungkin ada. Oke, kalau untuk dari penasihat hukum mungkin bisa disiapkan dari sekarang kira-kira mau